semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan menyaksikan video yang diberi judul Aku tanya, Yesus ini Tuhan yang mana? Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus yang sendiri disebut itu, di dalam surah Al-Baqarah ayat belum selesai 210. pertanyaannya. Ya udah. Karena Yesus di Matius 11 ayat 25 itu, dia berkata, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan pemilik langit dan bumi. Oke, good. Kalau Tuhan Good. Bapa pemilik langit dan bumi, Yesus ini Tuhan yang mana gitu. Oke, Yesus Tuhan yang mana? Boleh Bapak buka di dalam laptop dan produk buatan Zionis Yahudi. Bapak buka, dibantu. Yohanes 5 ayat 19 jawabannya, Pak. Oke, saya ucapkan selamat menonton. Semoga melalui video ini Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang banyak hal yang selama ini Anda belum ketahui. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Kiranya Anda bahagia selalu bersama semua yang dicintai. God bless you. Bye. Selamat malam. Dari Islam atau dari Malam. Kristen? Ya, dari Islam atau dari Kristen? Islam, Muslim. Ya, silakan. Mau nanya nih. Yang mati di tiang salib itu Tuhan apa manusia? 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 19 jawabannya ada. Yang Mau mati bukti itu kan? manusia apa Tuhan? Jawab. Iya. Jangan Ini bahlul semua kamu. jawab tuh. Islam nih kayak gini. Jadi senjata mereka tuh, ayo jawab. Orang baru narik napas mau jawab, ayo jawab. Jadi seolah-olah tuh mereka pede gitu nggak kejawab. Padahal kita udah mau jawab. Kenapa sih doktrin kalian sama? Dari tua, dari muda tuh tadi bocil kayak gitu kan. Ayo jawab. Padahal baru kan jadi orang jadi diem lagi. Mikir saya, ini orang kenapa sih kayaknya punya otak, kayaknya kapasitasnya dikasih kayaknya sama ya teman-teman ya. Doktrinnya sama semua gitu loh. Jadi begitu Otan mau jawab, Islam itu harus berani langsung panikin mereka ya. Enggak, saya nggak bakalan panik. Saya bakal, kan saya open cam nih. Saya bakal nunjukin ekspresi mimik muka yang itu loh. Apa? Prihatin sama kalian. Jawab, yang mati itu manusia apa Tuhan? 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 19 jawabannya. Saya bacakan buat kamu. Mana ada? Nggak ada itu. Kalau ada 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 19 kita bacakan. Masa Tuhan mati? Sebab Asalmu di juga mana itu? Kristus Tuhan kok mati? Tuhan udah kok tuh kan mati? gue bilang juga apa kan? Stres ya pada ya? Udah gue bilang kalau nggak mau stres nih kayak gue nih. Santai, chill, enjoy. Tuhan Ya kok kan? pakai mati? Bahlul otakmu tuh, bahlul. Tuhan kok mati? Berisik pak. Bahlul otakmu tuh, Tuhan kok Nggak mau mati? dijawab kan? Berarti kan tuh apa saya harus dengan orang seperti ini? Nggak Otakmu tuh mau. bahlul.
Gak mau saya, bukan saya takut. Takut saya jadi ketularan gak waras. Nanti teman-teman 1.200 orang ngadu sama saya di DM. Joseph tanggung jawab, kemarin saya check up di dokter. Kata dokter, mental health saya terganggu karena sering nonton live-nya Joseph. Kan saya gak mau teman-teman. Jadi lu Islam jangan pada pede. Joseph ini kalah sering turunin orang. Ya lu sekolah sama orang gak waras kayak gitu lu mau? Dih. Ya. Kan orang nggak mau mendengar jawaban orang, cuman memancing emosi. Apa kamu pikir saya akan menghujat Tuhanmu? Enggak, saya sering pakai perumpamaan begini. Mungkin teman-teman yang Kristen nanya, Joseph ayo dong counter balik mereka, ayo kita kata-katain nabi mereka. No need. Saya kalau ketemu kotoran kucing di tengah jalan, saya tidak perlu teriak kemana-mana, itu kotoran kucing, itu kotor, itu bau sekali, najis. Saya langsung hindari. Paham ya? Itu maknanya mendalam loh. Kalau orang punya otak pasti mereka tersinggung. Tapi sayang, sering saya campein kayak gitu mereka nggak nyampe otaknya teman-teman. Jadi nggak usah repot-repot kasih tahu ke mereka artinya apa. Gue udah sering banget pakai ini tapi nggak pernah nyampe otaknya beneran. Jadi saya lanjut ya. Tadi jawabannya. Nih. Yesus mati itu Tuhan atau manusia? 1 Petrus 3, 18 sampai dengan 19 kita baca. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jeder jawabannya tuh. 1 Petrus 3, 18 sampai dengan 19 saudara. Yang mati, yang dibunuh, dalam tanda kutip dibunuh sama tentara Romawi itu mana? Jawabannya. Clear kan? Nggak perlu 5 menit, nggak perlu. Oh bentar saya cari dulu ayatnya. Coba kalau misalkan orang Islam. Cari dulu. Bentar ya, bentar. 5 menit, 5 menit. Bentar ya, bentar. Ya. Hakikat keilahian itu tidak akan pernah bisa mati. Karena ilahinya itu, Yesus itu kekal. Yohanes 8 ayat 58 jawabannya. Salam XCG Boy. Selamat malam. Selamat malam Mas. Ya, dari Islam atau dari Kristen? Saya sendiri dari Islam. Dan kita ngobrol santai aja, oke? Saya lebih suka untuk langsung to the point. Terserah mau ngobrol santai, mau ngobrol ini. Soalnya tadi orang sebelum Anda ngobrol santai tapi nggak ngejawab apa-apa. Nggak nyambung lagi. Siapa? Terus tadi si Faiz Abadi itu. Gini, aku cuma pengen mau nanya. Kan aku pernah tahu kamu adalah orang yang murtad dari Islam kan, bener nggak? Ya emang iya, orang saya kesaksian di mana-mana kok. Oke, itu berarti fix benar kan? Jadi sekarang gini, Tuhan kami, Allah, di matamu itu apa untuk saat ini? Karena begini guys, saya sebagai saya juga bukan manusia sempurna, pernah ngelakuin kesalahan, terus pernah berpikir, maksudnya boleh diulang nggak ya, bro? Sorry. Boleh diulang nggak? Okay. Karena saya tadi sempat mati HP-nya. Aman. Silakan diulang. Gini, kan saya tahu sedikit tentang latar belakang kamu ya, gitu. Kamu dulunya Islam, lalu keluar dari. Kayak gitu. Semua orang sudah tahu latar belakang saya. Memang dulunya saya Islam karena saya sering kesaksian. Saya udah kesaksian di mana-mana. Terus pertanyaan saya simpel. Allah Subhanahu wa taala, bagimu itu siapa? Bagi saya, jawabannya ada dalam 1 Korintus 8 ayat 5. Jawabannya ada di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6. Mau tanya tentang Allah kamu kan? Oke, saya bacakan 1 Korintus. Ini ada di dalam dalil saya ya. Kalau mau ada yang laporin aja yang nulis kitab ini dan laporin yang sedang baca dan mengimani. Ada 1 miliar orang lebih yang mengimani ini. 1 Korintus 8 ayat 5 saudara dibacakan untuk mempertanyakan apakah ada Tuhan lain, apakah ada Allah lain. Kita baca 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6 sebentar. Saya tuh hafal cuman biar pada percaya aja kalau misalkan saya itu. Takutnya kalau saya gini nanti pada nggak percaya. Islam tuh kan banyak baunya. Oh Joseph itu nggak baca berarti Joseph itu ngarang. 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah.
baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Ayat ke-6. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Iya. 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6 itu jawabannya. Sama seperti pada saat Rasul Paulus berhadapan dengan orang-orang yang memahami ada ilah-ilah lain. Ya, itu jawabannya. Oke. Gimana ya? Kita langsung to the point aja ya. Ya memang saya dari tadi justru mengajak Anda langsung to the point. Nggak, maksud aku gini, kamu tuh termasuk tipikal orang yang selalu nganggap apa ya, semua Islam tuh kayak mereka yang kayak tadi nih sebelum aku join kan naik. Kamu selalu nganggap mereka tuh aku pun tahu maksudku gini. Ya Aku udah. cuma ingin merubah stigma aja gitu. Kalau nggak semua orang Islam tuh kayak gitu. Ya silahkan dicoba kalau memang Anda bisa. Silahkan. Oke. Aku cuman pengen apa aja ya, cuman pengen tahu tentang kamu, the biggest reason why, kenapa kamu harus meninggalkan agama Islam, itu coba. The biggest reason why. Ya itu. Oke, the Enggak, biggest karena reason. karena gini Mas Bro, gini. Yang aku tahu agamaku Islam itu untuk di Indonesia ya, untuk di Indonesia itu pun udah dipecah belah. Ada yang namanya NU, ada yang namanya Muhammadiyah. Itu aku tahu dan aku pun sadar. Kayak hampir 90, aku nggak bisa ngesimpulin katanya segitu ya, cuman hampir nih mayoritas Islamnya itu dalam tanda kutip bukan Islam yang benar-benar Islam gitu, ngerti nggak? Ada yang Memang benar-benar Islam ditambah-tambahin, itu kayak ada yang gimana? dikurang-kurangin gitu maksudku. Jadi kayak mungkin ya, ini mungkin cuma perspektif dari kacamataku aja, kayak mungkin nih kayak waktu kamu di Islam dulu atau kamu masih di Islam, kamu kayak ikut ajaran yang sebelah mana nih, jadi kayak kamu kayak berpikir kayak kok kayak gini sih, kok kayak gini sih, jadi kayak apa ya, jadi tanda tanya besar aja gitu. Kenapa kok Islam kayak gini nih gini, sedangkan kamu kayak lihat dari sisi yang lainnya nih, misalkan kayak dari agama Kristen kayak kayaknya lebih better yang ini nih daripada Islam. Itu aku pengen kayak tahu kayak kamu dulu waktu di Islam itu tuh agama yang Islamnya yang kayak gimana gitu. Coba aku cuma pengen tahu aja. Coba kita tanya sama Faiz Adiba karena dia Islam. Betul nggak narasi Oke. STG Boy ini, bro? Halo, Faiz Adiba. Salam bro, bro juga ya. Halo, gimana bro? Betul nggak narasi saudara kamu ini tadi? Sorry, baru join lagi. Gimana tadi katanya dia? Oke, ini aku ulangin lagi, aku ulangin ya. Nggak usah diulangi lagi bro. Dia tidak menghargai kamu berbicara. Dia tadi komentar kok dari tadi di bawah. Dia bukan baru join. Dia egois dan apatis. Dia fokus sama kolom komentar. Dia ngomongin siapa itu? Liatin baterai gue. Dia ngomongin siapa? Dia lagi menghina, mencaci saya katanya. Sosok debat Islam ngaji aja nggak becus gitu katanya. Dia itu komentar di bawah, bukan Kayak, baru nah join. gini maksudku gini, aku mau just kayak mau jadi penengah nih, kayak sebenarnya ya aku pun mengakui nih, aku mengakui karena memang hampir sebagian besar kayak penganut agama Islam itu memang kayak apa ya, kayak nggak bisa benar-benar memanusiakan manusia gitu. Maksudnya kayak ada orang yang misalkan berbeda pendapat atau berbeda pola pikir aja gitu, kayak langsung di blame lah, langsung dikata-katain lah, kayak biar Ya apa emang gitu. temanmu itu kan tadi nggak becus jawab tentang puasa. Malah bilang jadi PR kan nggak mampu untuk membuktikan yang katanya banyak datanya. Lari ke sana ke sini. Sok-sokan nunjukin kitab dalam bahasa Arab katanya tafsir Ibnu Katsir. Kemudian juga lari ketika saya sudah tunjukkan bukti di dalam surah Al-Quran Al-Baqarah 210. Ya gitu. Dia harus buka dulu kan surah Al-Qur'annya, nggak hafal di luar kepala. Hal yang zuruna illa ya'tiyahumullahu. Ya kan? Ya memang Coba. kamu sudah menutupi kemaluan kamu. Astagfirullahaladzim, bahasanya gitu. Loh, kok bahasa saya memang kurang sopan seperti apa? Lah dari tadi kamu maki-maki saya, framing saya nggak seperti kamu cengeng, gaslighting. Nggak usah manipulatif bro. Lanjut, fokus aja diskusinya apa? Oke. Tadi yang masih belum terjawab pertanyaanku tadi aja sih Mas, tentang the biggest reason why.
Ya itu jawabannya sudah ada di dalam narasi kamu sebenarnya. Iya, oke, benar-benar itu benar. Cuma sama satu lagi nih pertanyaanku. Waktu Apalagi kamu one day di hari itu, waktu kamu masih di Islam, Islam yang kamu anut itu Islam yang kayak gimana sih? Aku pengen tahu coba. saya Ahlussunnah wal Jamaah Syairah, mengikut dari Imam Hasan Al-Asy'ari. Tauhid saya ya 20 sifat Allah paling simpel lah kalau misalnya orang awam. Oke. Kalau kalau kayak gitu, jadi tahu Ustaz Khalid Basalamah dong. Ustaz Talib Basalam itu kan Salafi yang sering dituduh orang Sunni sebagai Wahabi. Nah, jadi gini, aku cuman mau jadi penengah nih. Anda Ustaz Khalid Basalamah ya kan? Iya, jadi kayak gini nih maksudku. Kayak sekelas apa ya? Sekelas Ustadz Khalid Basalamah nih, Ustadz Sunnah, bener-bener kayak Sunnah gitu kan. Di pandangan orang Islam yang mayoritas, yang bisa dibilang NU atau Muhammadiyah aja, masih kayak dibenci, masih bisa kayak dikata-katain, diejek-ejekin segala macam karena apa? Karena ya memang kayak gitu, kayak maksudnya apa ya? Memang dari turun temurun itu orang-orangnya kayak bener-bener nggak open minded atau kayak nggak bisa berpikir luas lah kenapa berbeda gitu. Harusnya ya, ini aku cuman meluruskan aja gitu. Misal kita ngebahas tentang di agamaku aja ya, kayak tentang yasinan aja. Ada yang namanya yasinan di tiap malam Jumat kayak gitu. Kayak misalkan di ajarannya masyarakat yang kental di Indonesia aja gitu, itu hal yang lumrah atau hal-hal yang kayak selalu terjadi gitu. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri, panutan saya, agama saya, itu tuh nggak pernah ngajarin sekalipun kayak nanti tiap malam Jumat yasinannya gitu. Kayak nggak ada. Itu kan kayak ditambah-tambahin kan. Nah, yang jadi kesimpulannya gini. Aku tahu dan aku pun sadar kalau yang hampir semua orang yang naik di sini, lab di kamu ini, orangnya yang kayak gitu. Aku sadar dan aku pun tahu tentang hal itu. Jadi aku cuman pengen ngerubah stigma kalau nggak semua orang yang beragama Islam itu tuh kayak mereka gitu. Dan aku pun cuman kayak waktu aku sering liatin kamu live ya gitu. Kayak aku tahu dan aku pun sadar kalau kamu itu bener-bener apa ya, mempelajari Islam tuh aku bener-bener tahu dan aku pun paham. Lalu kayak tahu kamu kayak apa ya, ya ke agama Kristen gitu dan menuhankan Nabi Isa, kayak kenapa sih orang secerdas kamu kayak gitu. Dah, narasinya saya jawab ya. Saya bantah kamu. Pertama, saya tidak mau mempelajari Islam lagi. Apa yang saya lakukan adalah refreshing, jangan GR. Saya tidak menyentuh apa yang disebut dengan mantan atau ex. Saya orangnya nggak perlu kepo-kepo dengan urusan agama lain. Ketika saya beli kitab-kitab yang tadi saya tunjukkan, beli kitab Imam Hasan Asy'ari, kitab Al-Ibana, kitab Al-Luma, dan seterusnya, kemudian maqalat As-Sunniyah fi Kasyf Dalatin Ahmad Ibnu Taimiyah, dan seterusnya, itu hanya refreshing. Oke. Waktu itu ada yang sempat tebak saya. Waktu itu ada salah seorang Habib yang nebak saya. Kayaknya Joseph backgroundnya bukan dari orang tua yang biasa deh ya. Bisa dibilang seperti itu. Tapi saya juga nggak mau ngeklaim aneh-aneh sih. Terserah orang. Nanti gue bilang gue mantan orang tua ini itu. Saya pernah ngeklaim orang tua saya pakai PNS, kayak terserah mereka. Atau mereka mau bilang mantan ustadz, kayak terserah mereka. Jadi biarkan mereka yang menilai publik yang menilai. Saya lebih suka kalau ada orang menilai berasumsi macam-macam. Ya, karena saya suka dengan adanya pendapat yang berbeda-beda. Itu untuk mematahkan stigma di luar sana. Banyak bilang adanya Joseph itu nggak suka pendapat yang berbeda. Kata siapa? Saya paling nggak suka kalau ada pendapat berbeda, tetapi nggak disertai dengan dalil. Karena room saya ini kan room diskusi lintas iman pakai dalil. Orang kalau ngomong sama saya, mereka sudah pakai ancang-ancang. Joseph, mari kita lepaskan dalil. Loh, nggak bisa. Kita saja berjalan saja, harus tahu arah tujuan. Kalau nggak tahu arah tujuan, kita nggak bisa sampai ke tempat tujuan mana. Saya mau sampai. Aku setuju. Kemudian itu satu. Kedua, kamu jangan bilang saya menuhankan Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan siapa-siapa. He's nothing. Dia bukan siapa-siapanya kami. Kami tidak kenal dan kami tidak pernah mengakui dia. We will never, ever. Ya, bahkan until the doomsday, sampai hari kiamat pun, kalau dikatakan kami tidak akan pernah mengakui, kami tidak akan pernah mengenali, kami tidak akan pernah, ya, mengatakan Nabi Isa is part of us, bagian dari saya, bagian dari kami. Jadi yang Nabi Isa di dalam agama Islam itu, Yesus di agama Kristen itu berbeda. Yesus itu juru selamat. Yang satu itu bukan juru selamat.
Kamu tahu kisahnya nggak dalam tafsirnya Qurtubi, dalam tafsir Ibnu Katsir yang kemudian nanti akan dirangkum oleh Profesor Dr. Salahuddin Al-Khalidi, seorang pakar sejarah Islam Timur Tengah, dalam bukunya Isa dari masa kelahiran sampai akhir zaman. Itu nanti dirangkum loh. Peristiwa-peristiwa apa saja yang menyebabkan Isa itu tidak disalibkan. Nggak ada di situ disebutkan juru selamat, beda jauh bro. Kamu harus tahu, beda jauh sekali. Dari mulai peristiwa kelahiran, dari mulai peristiwa dia besar, dia berbuat pengajaran dan seterusnya, mempunyai murid, ya. Kemudian sampai nanti pada akhirnya puncak klimaksnya itu malam, ya, pada saat malam sebelum penangkapan untuk disalibkan dan seterusnya, itu berbeda loh. Saya kasih tahu garis besar ya. Yang satu dilahirkan di Bethlehem jelas, yang satu nggak jelas. Ya, di buku yang saya baca itu yang saya kutip itu tidak jelas. Itu benar. Kedua, yang satu dilahirkan dari seorang rahim perawan Maria yang tersuci terberkati. Yang satu, Siti Maryam itu hampir mau bunuh diri, bundir, depresi. Baca surah Maryam 22-23. Wahai alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan direndahkan. Itu dua. Jadi itu sangat membedakan posisi antara yang melahirkan pun beda, gitu. Jangankan sosok figura pemeran utama yaitu Yesus Kristus dan Nabi Isa. Yang melahirkan pun berbeda antara Siti Maryam dan Bunda Maria. Bunda Maria keturunan siapa? Dari Yoakim dan Santo Yoakim dan Santa Ana, itu berbeda. Perannya Bunda Maria dan Siti Maryam juga berbeda. Itu dua. Yang ketiga, berkaitan pada saat saya pakai klimaks saja ya. Saya sampai klimaks saja, kepanjangan kalau misalkan kita ini. Pada saat malam penangkapan, kamu tahu nggak Isa itu ada di mana? Pada saat dia mau ditangkap oleh tentara Romawi, ingin disalibkan. Kamu tahu nggak ada di mana? Jujur aku kalau misalkan cuman sekedar kayak cerita menurut agama Islam tentang Nabi Isa, aku memang nggak tahu sosok Anbiya. Kamu nggak pernah ngaji ya? Kalau orang pengajian itu pasti diceritain kisah 25 Nabi dan Rasul walaupun singkat. Sosok Anbiya. Bang, ingat yang kataku tadi kan. Maksudku kayak oke lah kita berbeda pendapat, oke itu nggak apa-apa. Maksudku kayak kita nggak perlu harus ngerendahin orang gitu maksudnya. Nggak sedang merendahkan kamu, saya hanya merecall kamu. Itu bare minimum loh. Kamu tahu bare minimum nggak? Kan tadi kamu pakai bahasa Inggris, saya pakai istilah nih dalam bahasa Inggris, bare minimum. Tahu nggak bare minimum? Bare minimum seorang Islam tahu mengenai 25 Nabi dan Rasul. Kamu mengimani 25 Nabi dan Rasul nggak? Jelas pasti. Kalau kamu mengimani, kenapa kamu nggak tahu kisahnya? Bukan nggak tahu. Apa saya sedang merendahkan? Maksudku gini, bukan nggak tahu, cuman kayak gini nih, yang namanya kayak apa ya, dari cerita, apalagi dari mulut ke mulut itu pasti jelas beda kan. Kayak misalkan gini, kita bikin analogi sederhananya aja. Untuk menuju hasil 10, ada yang namanya 7 tambah 3, ada 5 tambah 5, ada 6 tambah 4. Misalkan nih, dari orang satu ke orang yang kedua. Kamu sadar nggak? Kamu pakai analogi kayak gini, kamu sedang melempar bumerang ke diri kamu sendiri, ke ajaran kamu sendiri. Kamu bilang katanya kalau dari mulut ke mulut bisa berbeda. Hadis itu dari mulut ke mulut loh. Telah menceritakan kepada kami. Berarti Iya. kamu menyimpulkan. Gini hadis bang, itu bisa berbeda-beda. Gini. Karena memang nggak semua hadis itu sahih bang di dalam Islam. Aku terangin lagi, karena memang nggak semua hadis itu sahih. Dalam tanda kutip kayak gini nih. Karena memang bener-bener banyak bang orang-orang, bukan maksudnya kayak apa ya, manusia yang jadi korban dari hadis yang nggak sahih itu memang banyak. Aku pun memang sadar tentang hal itu. Makanya saya bilang, saya singkatkan aja ya, dari mulai pembahasan tentang Nabi Isa dan Yesus, dari mulai pembahasan hadis, dari mulai pembahasan antara dari mulut ke mulut, itulah makanya kalian harusnya punya otoritas, magisterium kalau dalam ajaran gereja Katolik, pengajaran yang satu, bukannya setiap orang menafsirkan pribadi per pribadi, itu nanti ada dalam 2 Petrus. Aku pun setuju tentang apa yang kamu omongin tadi. Itu Ya, aku kalau setuju. kenapa kamu mempertanyakan kenapa orang secerdas saya ada di dalam gereja Katolik? Bukankah memang seharusnya? Sudah layak dan sepantasnya saya sudah berada dalam gereja Katolik. Terus ngapain kamu pertanyakan saya? Yang saya Kenapa tadi rasa saya mempertanyakan, bahkan kamu menyayangkan, ngapain kamu kayak gitu? Ya sudah layak dan sepantasnya saya sudah menjadi orang Katolik kok. Saya berada dalam gereja yang Tuhan Yesus dirikan, makanya otoritas dan magisteriumnya gereja jelas. Kalau misalkan saya boleh comparing antara imanmu dan iman saya tidak menemukan kebingungan antara penjelasan. Oh, misalkan di kamu kan ustadz sebutannya, nanti ada beda aliran. Di saya enggak. Katolik itu ada romo-romo. Romo-romonya itu ada berbagai macam kongregasi, tarekat atau ordo. Ya, ordo Jesuit, ordo Dominikan, kemudian ada ordo Benediktin, kemudian ada ordo Agustinian, ordo Karmelit. Karena satu magisterium mereka
sama penjelasannya meskipun berbeda kongregasi dan ordo. Berbeda visi misi ordo dan kongregasinya, sama penjelasannya mengenai eklesiologi, trinitas, teologi, mariologi, soteriologi, sama semuanya. Ya. Itulah makanya saya bilang kalau dalam ajaran gereja Katolik kita umat gak babingung. Tahu babingung nggak? Itu bahasa Timur. Bingung. Cari sana sini mana yang benar, nggak bingung. Saya mau dengerin Romo Eko, misalkan Romo Eko dari Ordo Salib Suci misalkan. Saya nggak bingung kalau misalnya nanti saya dengerin dari Romo Deso misalkan, dengerin pengajarannya. Atau saya nanti kembali ke pengajaran Romo Bayu Reseno dari Ordo Dominikan, OP. Nggak bingung karena memang pengajarannya sama, satu semuanya. Itulah makanya otoritas mengajar gereja yang Tuhan Yesus berikan itu tidak akan pernah alam maut akan kuasai, makanya tidak bisa bersalah. Makanya perkataan dari Sang Kudus juga mengatakan kalau tidak ada otoritas gereja yang jelas, aku tidak akan mempercayai kitab suci. Karena Alkitab dikanonisasi oleh otoritas gereja. Ya makanya tadi kalau misalkan kamu berdiskusi mengenai saya, kenapa saya bisa yang cerdas dan pintar? Menurut kamu ya, saya tidak pernah mengklaim diri saya cerdas atau pintar menurut kamu. Kenapa saya ke gereja Katolik? Ya karena memang sudah seharusnya, sudah layak dan sudah sepantasnya. Gitu. Apalagi kalau berbicara mengenai filsafat, bro. Kamu tahu nggak di dalam Islam juga kan terpengaruh filsafat. Tapi kan malu-malu kucing untuk mengakui. Gitu. Dalam beberapa unsur tuh Islam terpengaruh filsafat. Gitu, filsafatnya Heraklius, filsafatnya Neoplatonis dan seterusnya. Ya kalau misalkan mau bentuk implementasi nyatanya yang sering saya bahas, ada Bro Badrul di sini sering saya singgung itu kan Nur Muhammad, nanti Wahdatul Wujud. Itu kan dari filsafat. Nanti juga ada terpengaruh dari pemahaman kekristenan, iman Kristen. Makanya kalau kita diskusi dengan Islam yang enggak mainstream atau awam seperti yang di TikTok ini, misalkan diskusi sama Kak Dewi, misalkan salah satu sahabat saya di TikTok itu, teman kita lama. Dia seorang penganut makrifat. Dia sering bilang kok, saya nggak pernah bertentangan dengan Kristen karena saya mengakui justru Islam banyak menyerap ajaran ilmu dari bertentangan gitu. Jadi kalau dalam dalam artian kenapa saya memilih gereja Katolik, harusnya sudah jelas itu. Kenapa jawabannya, bro ya? Gini. Itu kita anggap itu sudah terjawab ya. Jauh banget itu jelas. Sekarang gini, kalau aku cuma mau tanya sama kamu, kalau oke lah, kita sudah tahu dan sudah jelas perspektif orang-orang Islam kalau terhadap orang Kristen kan kayak gitu tuh. Aku cuma pengen tahu dari kacamata kamu aja, pandangan kamu terhadap agama Islam tuh kayak gimana sih? Dalam tanda kutip, ini Islam bukan Islam yang mayoritas yang aku sebutin tadi ya. Islam ini dalam tanda kutip kayak yang bisa dibilang kalau kata orang itu Wahabi. Tuh, Islam yang kayak gitu tuh yang mau aku tanya tentang kamu, ke kamu gitu. Dengerin ya, dia yang bikin barrier atau limitasi ya, yang di luar Wahabi nggak diajak. Bukan saya ya, Badrul atau teman-teman yang lagi dengerin orang Islam ya, bukan saya. Kalau ngomel ke dia, saya nggak lagi membatasi. Justru saya akan bawa nanti ke pemahaman dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 841 yang sering dibahas oleh orang-orang non-Katolik yang anti-Katolik. Wah, Gereja Katolik katanya. Baca Katekismus Gereja Katolik nomor 841 coba. Mau nggak kamu? Mau nggak orang Islam? Mau nggak kita baca bareng-bareng? Bacain aja biar. Oke. Bacain aja nggak apa-apa. Kan kita diskusi juga ini. Gereja Katolik nomor 841, hubungan gereja dengan umat Islam. Kita baca. Namun, rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama. Sebelum saya lanjutkan. Kalimat pertama. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. Saudara tergiur nggak? Kalau misalkan analoginya ada orang temen, saudara, keluarga ngajakin, bulan depan kita ke Bali yuk. Kira-kira saudara terharu nggak? Seneng nih saya diajak ke Bali. Diajak gitu. Tergiur nggak kira-kira dengan analogi seperti itu? Tergiur nggak? Benar. Tergiur nggak? Tergiur. Pasti tergiur sih. Dan ini adalah rancangan yang juga diberitakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada para rasul, sehingga Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius jelas mengatakan 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Inilah yang berkenan di hadapan Tuhan dan juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tahukah kamu dalam kekristenan Allah kami menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tidak ada takdir di mana Allah tahu mana yang bakal kafir, mana yang tidak. Tidak ada yang namanya takdir mubram, takdir mu'alaf yang nanti ujung-ujungnya kalau tidak ada kesepakatan atau nodding yes from Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan terjadi, nggak ada. Allah kami menetapkan predestinasi single, hanya sekali dan untuk selamanya. Tidak ada Allah menetapkan kita binasa. Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, apa yang Allah ciptakan, Allah lihat segala yang telah diciptakannya itu sungguh sangat baik.
Maka ketika melihat tentang bagaimana berbicara iman kekristenan Allah, kami sangat mengasihi manusia. Makanya bentuk implementasinya ketika Tuhan Yesus mengajar kepada para murid, baca dalam Matius 5 ayat 45. Kita bacakan ya. Nih, saya buktikan bahwa orang Islam itu termasuk, teman-teman. Kita baca nih. Kan Katekismus Gereja Katolik nomor 841 kan berbunyi tadi, hubungan gereja dengan umat Islam. Namun, rencana keselamatan juga merangkum mereka. Oh, kok kata siapa Yesus itu merangkum mereka juga? Bukannya kita, oh kamu nggak baca Alkitab dengan baik. Baca Matius 5 ayat 45, kita baca. Nih, saya bacakan ya. Matius 5 ayat 45, kita baca baik-baik, dengarkan. Matius 5 ayat 45. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Saya tanya sekarang sama saudara, ketika berbicara dengan perumpamaan Allah, Bapa kita menerbitkan matahari kepada orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan kepada orang yang baik, ya, maupun orang yang tidak baik. Artinya apa? Allah itu maha kasih. Tidak ada pembedaan. Maka rancangan, perhatikan, makanya kata-kata di sini yang harus diperhatikan adalah rencana keselamatan. Yang digarisbawahi. Rencana keselamatan inilah yang kemudian gereja coba gaungkan kepada orang-orang termasuk saya yang terharu. Oh, ternyata saya diajak untuk selamat. Oke deh, saya respon. Ya sama kayak tadi analoginya. Kamu diajak liburan sama keluarga, sama anggota keluarga. Besok kita ke Bali ya, misalnya kayak gitu. Bakal jalan nggak kalau misalkan kamu nggak jawab? Kira-kira bakal terwujud nggak kira-kira? Bakal terrealisasi nggak kira-kira? Nggak toh. Harus ada respon toh. Yes or no-nya itu ada konsekuensinya. Yes, jadi jalan ke Bali. No, nggak jadi, nggak ikut kamu, nggak ngerasain kamu di Bali ngapain aja. Ngelihat pantai, ngelihat bule misalnya kayak gitu ya. Sama. Katekismus Gereja Katolik 841 ini sangat jelas berarti. Gitu. Bahwa di dalam ajaran kekristenan ketika memahami bagaimana rancangan keselamatan lo, memang sejatinya Allah mengendaki supaya semua orang selamat kok. Gitu. Tidak ada kemudian dikatakan bahwa Yesus itu hanya menyelamatkan orang pilihan no. Jangan mengutip ketika berbicara mengenai ada orang terpanggil, Anda kutip banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Itu ayat untuk pelayanan. Ketika Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Tetapi ketika berbicara keselamatan, ingat, rencana keselamatan itu Allah berikan untuk semua manusia. Yang paling terpenting adalah kehendak bebas yang ada di dalam diri kita. Mau atau tidak, mau menanggapi atau tidak. Seperti itu simpelnya. Banyak orang yang salah paham dengan Katekismus Gereja Katolik. Padahal kalimat pertama itu sudah sangat jelas. Boleh saya lanjutkan ya. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin. Perhatikan. Di antara mereka terdapat kaum muslimin. Gitu. Jadi kaum muslimin juga diajak dalam rancangan keselamatan. Di luar kaum muslimin diajak gak? Diajak. Orang-orang ateis, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang yang tidak pernah mendengar Kristus. Kita belajar dari bagaimana pengajaran para rasul yang diberikan amanat oleh Tuhan Yesus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nggak ada Yesus bilang, pergilah dan jadikanlah orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, jangan. Nggak. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya rancangan keselamatan juga menyeluruh bagi semua orang. Lanjut ya. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang mereka menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Nanti Anda bisa lihat lebih baca dalam Lumen Gentium nomor 16 dan kemudian dalam dokumen Gereja Nostra Aetate nomor 3. Nah, orang nyampe sini, wah masa kita disamakan Tuhannya sama orang Katolik? Ini orang Katolik kurang ajar. Baca lagi saudara, kita baca pelan-pelan ya. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada. Jadi yang menyatakan kita Tuhannya sama siapa? Yang menyatakan Tuhannya sama siapa? Mereka. Mereka di sini siapa? Orang Islam. Jawaban kita gimana? Reaksi kita gimana? Kayak tadi dia nanya sama saya, pandangan kamu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala gimana? Saya jawab 1 Korintus 8 ayat 5-6. Gak usah pusing-pusing. Ya nggak? Betul nggak? Nggak usah pusing-pusing. Wah begini, 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6 itu jawabannya saudara. Itu kan Rasul Paulus memberikan contoh. Memang betul ada apa yang disebut dengan ilah. Baik yang ada di bumi maupun di surga. Kan gitu.
Rasul Paulus tuh membetulkan ada ilah-ilah lain. Tapi dikatakan dari ayat ke-6 ditegaskan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Simple. Jadi kalau mereka mau memahami Allahnya satu, ya sudah, kamu akui seperti yang kita imani. U'minu bi ilahin wahid abindabitul kulli. Aku percayakan satu Allah, Bapa yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Kelar. Nggak perlu kita panjang kali lebar. Wong Rasul Paulus mengajarkan cara jawabnya seperti itu, ya kita ikuti saja. Kan Alkitabiah. Gitu. Jadi kalau misalkan berbicara sekali lagi mengenai keselamatan, sungguh saya sangat percaya ketika saya masih jadi Islam dan memilih gereja Katolik, karena seperti seanalogi, seorang anak hilang yang tersesat, tentu kita perlu untuk dirangkul. Tentu kita perlu untuk diajak. Tentu perlu kita butuh yang namanya tanda kutip konseling. Dan itu semua saya dapatkan dalam gereja Katolik. Kan kamu nanya pendapat pribadi saya. Kalau ada yang nggak terima ya sudah. Kan ini pendapat pribadi saya. Gitu. Tapi yang jelas kalau saya ngomongin ini bukan pendapat pribadi saya, ini lepas dari pendapat pribadi saya. Apa itu? Extra ecclesiam nulla salus. Karena yang berpendapat ini bukan Joseph. Bukan pribadi per pribadi. Tetapi dari Alkitab dan juga dari bapak-bapak gereja. Gitu bro. Oke. Extra ecclesiam nulla salus. Sebenarnya kayak niat aku tadi nanya kayak gitu sebenarnya cuman ingin tahu aja sih gitu. Maksudnya gini, kayak sambil nambah wawasan aja sih. Begitu. Jin Ya kita kayak ya sesuai live-nya aja kan kita berdiskusi. Gimana? Ya intinya ya kedepannya kita ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing lah, nggak usah ada debat atau apa. Buat XCG Boy ini juga jadi apa PR bagi kaum muslimin kebanyakan. Jadi ngaji itu harus sampai lebih dalam gitu, sampai ke kitab-kitab para ulama, karena para ulama itu disebutkan al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama warasatul anbiya artinya apa? Ulama pewaris para nabi. Sekarang dengarkan saya. Gak usah framing dengan kalimatmu yang penuh manis tapi busuk loh, saya tahu. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ini yang kayak gini bro. Ini yang bikin tercoreng umat Islam. Manis tapi busuk dalamnya. Saya tahu. Bisa kah? Enggak gini. Kenapa kamu saya mau tanya dulu. Ketika ditanyakan al-ulama warasatul anbiya, ulama mana yang kamu maksud? Ulama pewaris para nabi. Ulama mana yang kamu maksud? Ibnu Taimiyah termasuk gak kira-kira? Jawab. Banyak bro yang bilang itu, saya ngomong bukan sesuai apa yang saya pikirkan, tapi saya, itu berdasarkan pertanyaan saya dijawab. Dalil-dalil yang Betul. Dijawab dulu. Yang mana bro? Dijawab. Ulama yang kamu maksud pewaris para nabi itu Ibnu Taimiyah masuk gak? Gini bro, bahwa ulama itu masing-masing punya ijtihad di dalam Islam itu. Lari. Yang Jawab menyatukan bro, kita jawab. itu. Jangan congor. Jawab JAJWAWAWAP. Jawabannya ya atau tidak. Ya kasih alasan. Oh iya dia termasuk karena bla 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 bla. Oh tidak karena dia bla 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 bla. Jangan begini bro. Ulama itu nggak jelas. Nanya apa jawab apa. Gini Jawab. bro, bahwa ulama itu kayak kamu disebutkan bahwa di Kristen Nggak usah nyamain. Loh, kamu gak punya otoritas kok. Ngerti gak sih? Jadi gini bro, XC Boy ya, sorry orang kayak gitu tadi gak nyambung. Saya nanya simple, Ibnu Taimiyah termasuk dalam ulama gak? Saya punya loh jawabannya. Masuk dalam ulama warasatul anbiya gak kira-kira? Nah, itu berbeda, jangan menyamakan. Jangan menyamakan ya. Jangan menyamakan dengan romo-romo. Wah, romo-romo kami studinya lebih tinggi daripada ulama-ulamamu loh. Oh, iya. Kenapa saya bilang kayak gini? Lo Imam Al-Ghazali yang katanya cendekiawan muslim, ulama terbesar ternama Islam aja salah, gagal paham memahami Trinitas kok. Masa mau disamakan romo kami? Jangan sama romo, sama frater deh yang belum ditahbiskan. Imam Al-Ghazali itu jauh di bawah mereka. Kenapa? Nih, nggak denger ya? Belum pernah denger ya? Dengerin saya. Nih, pendapatnya Imam Al-Ghazali tentang Trinitas. Wah, malah jatuh kepada pandangan itu. Teman-teman ada yang udah denger belum yang ini? Nih, saya dengerin ya. Saya putarkan buat teman-teman. Nih. Agak loading nih.
Sebentar. Jadi kalau menurut Dr. Haidar Bagir itu Imam Al-Ghazali itu mengatakan Trinitas bukan syirik kan? Nah tapi, iya Trinitas bukan syirik. Tapi pemahaman Imam Al-Ghazali ini menjatuhkan pada pemahaman modalisme atau oneness gitu. Ya, modalisme atau oneness ini yang berbahaya gitu bro. Silakan bro dilanjutkan dulu sementara nunggu ini bro. Silakan. Oh ini bisa. Mm-mm. Kayak apa ya? Gini. Secara manusiawi, aku sebenarnya setuju dengan cara kamu berdiskusi. Kayak yang tadi nih, dijawab pertanyaannya apa, dijawabnya apa kan sebenarnya aku pun kayak nggak ini kan, kayak apa? Ya kayak ngerasa nggak kayak gitu, ngerti nggak? Misalkan kamu kayak nanya tadi, iya atau tidak, pertanyaan kan cuma dua, jawabannya cuma dua. Betul. Kalaupun iya karena apa atau enggak karena apa, kan kayak gitu tuh. Itu dia paham. Coba yang di bawah itu yang framing malah bilang hade-hade bukannya mikir pakai otak. Ini lebih nangkep dia bro. Simple kan saya cuma nanya ya atau tidak gitu loh. Kalau iya kasih alasan, kalau tidak kasih alasan. Loh ini malah lari kemana-mana kan gitu. Sebenarnya gini, aku cuma mau jadi penengah aja. Mungkin dalam kayak dia untuk berdiskusi antara orang lain dan dengan dia itu kayak masih apa ya, bisa dibilang belum pernah yang sampai sedalam inilah gitu. Aku sebenarnya gini, niatku dan tujuanku berdiskusi kayak gini cuman pengen tahu aja gitu. Kayak cara pandang gimana sih cara pandangnya dia, gimana sih cara pola pikir dia tanpa harus menjatuhkan orang lain gitu. Aku cuman kayak gitu aja pengen berdiskusi. Iya kan? Iya makanya, tapi kalau misalnya cara diskusi seperti itu apa yang kita dapat gitu loh. Nah, aku pun setuju tentang hal itu. Sekarang Betul, gini, aku ada pertanyaan lagi nih Silakan. tentang apa ya? Tadi sempat kepikiran sih, sekarang udah lupa bentar. Oh iya, kan ada nih. Kalau dari Islam orang murtad jadi Kristen. Menurut pendapat kami itu nggak perlu dibahas, yang aku pertanyaan kayak ada orang yang misalkan awalnya dari dia kecil sampai dia besar dia Kristen, terus lalu waktu dia besar dia keluar dari Kristen lalu masuk Islam. Menurut pandangan agama Kristen kayak kalian gitu, itu kayak gimana? Mereka tuh orang yang gimana atau apa definisi tentang mereka gitu? Definisi tentang mereka orang yang sudah keluar pindah agama, pindah keyakinan. Ya udah itu hak bebas pilih mereka. Kalau di kita nggak pernah nyari member sih, simpelnya kayak gitu. Oke. Itu sebenarnya jawaban kayak gitu hampir sama persis seperti aku nanggepin orang lain. Aku cuma pengen tahu kayak tentang jawaban dari kamu aja gitu, ternyata oh sama Ini gitu. bukan jawaban dari saya, ini pengajaran dari gereja Katolik. Kita kalau misalnya memang ada orang yang meninggalkan gereja Katolik, kita sayangkan gitu. Oh kasihan banget ya, tapi ya udahlah gitu. Lebih kasihan Itu kalau pilihan misalnya dia paham gitu. dengan gereja Katolik tapi udah keluar aja, itu udah pindah aja, itu kayak gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu kan, kita cukup mendoakan aja, nggak perlu kita kata-katain. Bahkan kita mengatakan halal darahnya, itu nggak pernah sih Romo kami atau bahkan Paus Fransiskus mengajarkan demikian, itu nggak pernah sih gitu. Jadi itu yang Karena gini bang, karena dari sisi kacamataku ya, jadi dari sudut pandangku kayak hampir nih, atau mungkin koreksi aku kalau misalkan aku salah ya, kayak ini menurutku aja orang-orang yang pinter agama atau dari agama mana aja gitu, kayak dari Islam ataupun dari agama Kristen atau dari agama mana gitu, kayak ilmu untuk memanusiakan manusia itu kayak hampir kecil gitu. Mereka oke, pintar dalam agama apa gitu, cuman kayak memanusiakan manusia itu kayak Badrul, apa gue ya? turunin dulu. Gue ganti sama Faza, lu diem dulu. Faza bilang gue malas sholat. Sekarang kamu jawab dulu itu. Masalah itu nanti kita jawab masalah sholat. Kamu jawab, Ibnu Taimiyah termasuk dalam ulama alul ulama rasatul anbiya nggak? Kita pengen tahu keilmuan kamu. Banyak ulama itu bukan Ibnu Taimiyah aja ya. Jadi Saya hanya bertanya more specifically to the person name Ibnu Taimiyah. Menurut kamu, Ibnu Taimiyah itu termasuk para ulama yang disebut dalam ulama warasatul anbiya nggak? Jawab. Nggak usah lari. ya betul, Ibnu Taimiyah itu termasuk ulama, tetapi kami tidak memojokkan ulama itu harus Ibnu Taimiyah. Nah, udah diam. Saya kasih jawaban buat kamu ya. Udah kamu kena. Mending makanya saya bilang kamu gak usah jawab daripada kamu kena. Kamu kena. Udah lah, Nih. gini aja.
Enggak, kamu jangan gini-gini aja. Lu dari tadi diskusi Coba caranya coba kayak kita gini. dengerin dulu bang. Kita dengerin dulu dari. Takut kita dia kasih makanya. waktu. Dari tadi kayak ngomong, gini. gue dengerin. Dari Sekarang tadi bagian dari tadi kayak Kan gini kita dia. berdiskusi bang. Kita berdiskusi. diskusi bang, hormati. Kamu kan nggak pakai dalil bro, Faza. Nih saya pakai dalil ya. Udah gini, Enak. buat umat Islam Panik gini. ya? Panik ya? Enggak, Gini. enggak panik. Ini ada di Kalau nggak panik diam. Saya mau bantah kamu. Kalau surat kamu nggak Al-Maidah, laqad kafara alladzina qalu innallahal masiha itu Isa ibnu gampang Maryam. banget. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam, atau ada Jadi yang lagi nyebut laqad Isa kafara Masih alladzina Maryam itu udah innallaha itu Salib langsung kafir ya. lari lu. Mau gue bantah nih bro. XCG mau gue bantah. Kenapa sih lari? Mau gue bantah. Tadi dia bilang apa? Ibnu Taimiyah diakui kafir lu. Orang kafir. Wah, bukan saya yang mengkafirkan ya. Bukan saya yang mengkafirkan. Bukan saya. Jangan tangkap Joseph ya. Jangan tangkap Joseph ya. Nih, kita baca di sini ya. Wah, ini gue demen banget nih. Lu tahu kan, pengecut lo, kabur kan lu. Ya, mau kabur, bukan kabur lu gua kick, emang gua kick sengaja karena lu nggak berani diskusi. Lihat ini Ibnu Taimiyah. Nih, Ibnu Taimiyah. Kita baca. Janganlah engkau tertipu. Ini menurut siapa? Baca, Bro. Bacakan buat kami siapa? Ibnu Hajar Al-Tamiyah Haitami. Al-Haitami. Ibnu Hajar Al-Haitami, kamu tahu nggak siapa? Enggak. Nanti kamu cari tahu sendiri ya, orang Islam cari tahu sendiri. Ini dia berkata apa? Janganlah engkau tertipu dengan pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap kesunahan ziarah ke makam Rasulullah. Karena sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang disesatkan oleh siapa? Oleh Tuhan kalian sendiri. Ya, unfortunately. Seperti dikatakan oleh Al-Iz, kamu sini dulu. Ibn Jamaah Ataki As-Subki dengan panjang lebar juga telah membantahnya dalam sebuah tulisan tersendiri. Perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celaan dan penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad diakuin ulamanya bro. Padahal dia mencela Muhammad. Kata siapa nih? Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami. Nanti kita baca ya, ada ulama lain nggak kita baca. Perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celaan dan penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad ini tidaklah aneh karena dia bahkan telah mencaci Allah. Maha suci Allah dari perkataan orang-orang kafir dan ateis. Ibnu Taimiyah lu mau bilang ulama apaan? Ulama kafir. Bro, yang bener dikit lah bro, gue udah bilang dari tadi lu asbun mulu asal bunyi. Baca nih. Ibnu Taimiyah menisbatkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Lu katain ulama pewaris para nabi yang kayak gini, bro. Wah, lu kagak ada data lo. Ya. Menisbatkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Ia menyatakan Allah memiliki arah, memiliki yod, memiliki rijal, memiliki ain dengan makna apa? Anggota badan. Sama kayak Tuhan kami dong. Yesus punya tangan, punya kaki. Ngapain lu bilang-bilang kami penyembah manusia kalau misalkan kalian sama? Menurut Ibnu Taimiyah. Dan hal-hal buruk yang lain. Karenanya ini klimaksnya di sini, bro. Kita baca di sini bareng-bareng. Karenanya Ibnu Taimiyah telah apa? Dikafirkan oleh siapa? Oleh banyak siapa? Para ulama. Semoga Allah memperlakukan dengan keadilannya dan tidak menolong pengikutnya yang mendukung dusta-dusta yang dilakukannya terhadap syariat Allah yang mulia ini. Udah puas nipunya? Udah puas nipu di depan 1.400 orang lebih bilang Ibnu Taimiyah diakui ulamanya. Siapa yang ngomong kayak gitu? Pandangan pribadi. Maka saya katakan orang Islam, kamu tidak akan pernah menemukan kebenaran secara absolut kalau kamu tidak punya otoritas. Itu kuncinya di situ. Makanya teman-teman yang Kristen juga jangan pernah mau terlena, tergiur dengan diskusi mereka yang alot, tidak akan pernah ketemu ujungnya karena di mereka tidak punya otoritas. Tafsir pribadi mereka masing-masing, betul nggak boy? Selagi punya akal, selagi punya ilmu, kalau misalkan saya mampu menafsirkan Al-Quran, kenapa enggak? Itu make sense sih, itu bener. Itu bukan hanya make sense, memang itu kalian kok dari sananya. Enggak, kalau ini aku cuman Nah, sekarang kayak gini aja, kamu kenal Kainama? nama. Kenal Ustadz Kainama, Ustadz Yahya Waloni, dan seterusnya, mukalab-mukalab itu. Nggak punya basic Islam yang sangat kuat. Masa ustadz-ustadz yang lulusan pondok pesantren bisa kalah sama mereka? Bisa lebih banyak pendengarnya daripada mereka.
Bahkan yang sekelas pondok pesantren aja kadang blunder. Apalagi mereka kan gitu ibaratnya. Karena manusia nggak ada yang sempurna kan. Betul, nggak ada yang sempurna. Makanya kesempurnaan hanya di dalam Kristus dan gereja yang diberikan otoritas. Siapa yang ada di dalamnya tidak pernah hilang dari kesempurnaan itu. Makanya extra ecclesiam nulla salus. Kan kesempurnaan itu berbicara mengenai pengajaran, keselamatan. Keselamatan yang utuh, keselamatan yang sempurna hanya ada di dalam gereja yang Tuhan Yesus dirikan di atas Rasul Petrus. That's the point dari tadi, makanya. Gini, kan kamu tadi sering ngebahas dan sering nge-highlight kata-kata otoritas. Kayak kamu pernah berpikir atau kayak ini kita cuman berdiskusi santai aja ya. Kita cuman pendapat antara pribadi aku dan pribadi kamu aja gitu. Gini, otoritas yang kamu sebutin tadi, yang sering kamu sebut tadi, itu kayak menemukan kebenarannya itu maksudnya kayak, kan namanya benar atau salah itu kayak apa ya? Bisa dibilang benar karena ada contoh salah kan? Iya kan? Kalau misalkan otoritas yang sering kamu sebut tadi itu benar, adakah contoh yang salah? Jadi kayak gini, simpelnya gini, maaf kalau aku muter-muter. Otoritas yang sering kamu sebut tadi itu benar karena ada otoritas yang salah. Bisakah kamu kayak ngasih alasan kalau otoritas yang sering kamu sebut tadi itu tuh memang benar-benar fix nggak akan salah gitu? Bisa nggak kamu ngejelasin tentang itu? Ini kita berdiskusi tentang pendapat aja tentang ini pertanyaan aku ke kamu gitu. 73 golongan itu udah bukti bahwa otoritas yang salah itu bisa menghasilkan perpecahan. Atau mau perpecahan di abad 15, abad 16 juga boleh. Tapi kan saya lagi ngomong sama orang Islam, jadi saya ngomongin Islam yang berpecah. Jadi 73 golongan, it seems make sense di kamu. Minta maaf, tadi ada yang telepon gimana? Kamu kan nanya contoh otoritas yang sempurna, yang ini, yang apa, yang ada contohnya yang salah ya. Itu tidak adanya otoritas, makanya ada perpecahan. Saya nggak mungkin bawa perpecahan yang ada di abad 15, abad 16. Saya bawanya di kalian. Islam yang terpecah menjadi 73 golongan, tidak punya otoritas. Even ketika Nabi kalian sebelum wafat mengatakan, ku tinggalkan 2 perkara, di mana 2 perkara ini, siapa yang berpegang padanya akan selamat, kan gitu kurang lebih ya. Al-Quran dan As-Sunnah. Betul nggak? Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira menurut kamu orang yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, apakah sudah pasti dia benar? Ya sih, itu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan aku tadi itu. Ya, there's no authority, berarti nggak jelas otoritasnya. Karena memang mereka yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah saja terpecah menjadi 73 golongan. Tapi Yesus lebih jelas mengatakan dalam Matius 16-18, nih otoritas nih, dengerin. Matius 16-18 sampai dengan 19, kita baca ya. Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Sorry. Saya ulangi ya. Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepaskan di sorga. Itu otoritasnya, mengikat. Terikat di bumi, terikat di sorga. Terlepas di bumi, terlepas di sorga. Oke. Paling ini aku mau ada lanjut kerjaan. Paling aku cuman kayak sekedar ingin berpendapat tentang kamu atau untuk kedepannya aja sih. Kayak oke lah untuk diskusi kayak gini. Aku pun sebenarnya setuju. Karena apa? Karena itu sebenarnya menambah wawasan dan pengetahuan lah gitu kan. Ini kayak pendapat aku sama kamu kayak cuman lebih berhati-hati aja sih. Maksudnya kayak kalau ketemu orang yang kayak tadi kan, yang masuk sebelum aku tadi, takutnya yang karena orang yang kayak mereka, tipikal kayak mereka tuh benar-benar apa ya, bisa dibilang kayak untuk diajak berdiskusi tuh nggak bisa gitu. Oh iya, saya akan menerima pendapat dari kamu. Saya akan dengan senang hati mempertimbangkan itu. Dan ini ya Faza. Karena apa ya, kayak sebenarnya ini cuma pendapatku aja ya, itu setuju atau enggaknya itu terserah gitu. Oh, saya setuju sekali. Saya pikir 1.200 orang di sini juga setuju dengan pendapatmu. Orang yang kayak tadi dia itu udah dari tadi naik, bolak-balik naik, nggak jelas tujuannya, juga nggak nyambung. Ya benar. Karena kalau aku memang benar-benar apa ya, intinya gini, aku memang benar-benar memanusiakan manusia gitu, terlepas dari apa yang mereka percaya atau siapapun apa yang dipercaya itu, aku terlepas daripada itu, aku cuma ingin memanusiakan manusia aja gitu. Karena even aku pakai prinsip yang kayak gitu pun untuk orang yang salah itu sebenarnya no value. Karena jadi kayak kesimpulannya gini,
ya berdiskusi oke, dengan orang yang tepat dalam tanda kutip, yang perlu digarisbawahi orang tepat tadi ya Bang. Karena ya itulah kita jaga-jaga, maksudnya kayak ya be aware lah gitu, takutnya kan kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana. Iya. Salam toleransi, benar kata istriku tadi, salam toleransi. Ya terlepas daripada apa yang pernah didiskusin itu, biarlah yang sudah terjadi biar gitu. Maksudnya intinya tetap toleransi tanpa harus merendahkan pihak manapun gitu. Sebenarnya apa ya, kalau menurut pendapatku pribadi ya, kalau misalkan diskusi berdasarkan data itu memang nggak salah, atau maksudnya kayak itu nggak merendahkan orang pihak lain tuh nggak, cuman kayak nggak semua kacamata orang atau pandangan orang itu bakal berpikir oh ternyata pendapat mereka kayak gini nih, karena nggak semua orang berpikirnya kayak gitu. Karena hampir kebanyakan orang ketika kayak misalkan kamu berpendapat tadi nih, mungkin ada satu atau dua orang kayak berpikir oh dia kok berpendapatnya kayak gini, kan nggak harusnya nggak kayak gitu, kayak nggak setuju tapi harus merendahkan orang gitu. Jadi kayak harusnya tujuan kamu kemana, mereka nganggapnya kayak kamu tuh ngejekin sebelah gitu. Iya, itu makanya pentingnya bagaimana memahami bahasa manusia yang lebih simpel. Saya pakai bahasa Indonesia yang simpel kok, nggak ribet gitu. Jadi kalau orang yang salah paham ya jangan salahin saya. Ya sih, Karena memang saya itu pakai di luar data kendali dari tadi, kita ya. pakai nampilin buku kok dari tadi. Iya, enggak ya. Aku sebenarnya kalau kamu kayak gitu tuh udah bagus. Maksudnya kayak nggak harus apa ya? Mungkin kalau pandangan orang, mungkin kamu kayak ngerendahin orang atau kayak ngerendahin pemahaman orang. Tapi Saya kan sudah nggak kayak bilang. gitu kan? Kotoran kucing itu tidak bernilai dan tidak berharga. Apakah saya harus mengencourage orang-orang untuk tahu bahwa itu adalah kotoran kucing dan itu bau, tidak perlu tidak pantas untuk disentuh, tidak pantas untuk diinjak, tidak pantas untuk didekati? Apa perlu saya seperti itu? Bro mau nanya bro. Nggak seperti itu ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana hal skala prioritas penting dan tidak penting. Jadi kalau misalkan ada orang yang berpendapat apakah saya harus begini bogono, nggak perlu. Ya itu prinsip saya. Saya tidak perlu mengatakan kepada orang banyak, mengencourage orang banyak bahwa kotoran kucing itu bau. Kalau orang punya akal, dia pasti tahu itu bau. Ngapain saya ngerendah-rendahin kotoran kucing? Oh memang sudah dari sananya kotor kok, najis kok. Paham nggak? Oke, Bro aku Yesus ngerti. itu Yahudi ya? Atau apa? Contohnya seperti ini kan boy. Coba dari tadi kita lagi ngobrol sudah selesai apa belum kira-kira? Kenapa dia tiba-tiba masuk? Bukannya ada satu dalil ya, al-adabu faqul ilmi. Iya nggak? Kira-kira. Setiap mau ngomong dikik terus bro. Ya kalau mau ngomong ke terus kamu nggak introspeksi gitu. Oh, apa ya? Kenapa? Ini si boy dari tadi itu nanya. Kamu dengerin. Si boy nanya dari tadi ngobrol panjang kali lebar, kita nggak ada yang marah loh di bawah. Malah pada respect sama boy. Dia tetap Islam kok. Ya kamu nggak pernah introspeksi ya. Itu namanya saya bilang makanya kamu tuh apatis, egois. Boy dari tadi saya ladenin tuh. Teman-teman nggak ada yang protes di bawah. Nggak ada yang, turunin boy bosenin, nggak ada. Dari tadi saya perhatikan traffic yang di bawah itu, oh hebat boy gitu. Bukan karena, oh ini mah oten, sepaham, enggak. Si boy aja tetap Islam kok. Ya. Kok Karena tuh, memang karena kalau aku perhatiin nih, karena hampir kayak orang punya otak untuk berpikir tuh kayak cuman sekedar memuaskan nafsunya gitu. itu poinnya sebenarnya tadi. Kayak misalkan mau mencaci maki orang biar dia merasa senang atau puas aja. Julio, kamu tuh mau alaf apa sih berisik? Ntar ya, mau alaf siap naik. Kamu udah bling, nggak ada suara. Si boy lagi ngobrol. Kamu alaf kan? Silakan boy, lanjut boy. Karena kalau kesimpulan dari diskusi aku tadi nih, dari beberapa orang yang aku lihat, aku sering merhatiin di komen ini kan, intinya tuh Oh, katanya lu dibilang tamu bayaran. Kasih tahu boy. Gila, sumpah tamu bayaran. untuk semua yang nonton, aku bener-bener tanpa dibayar sama si Joseph, atau aku pun malah nggak kenal sama sekali nih sama si Joseph. Aku cuman dia sempat lewat di FYP ku dan aku merhatiin dia live streaming terus berdiskusi sama orang-orang yang ya bukan layaknya diskusi kayak gitu. Terus aku ingin naik. Jadi udah tahu ya, orang yang seperti itu udah penyakit otak, penyakit hati, wah udah kronis itu. Kalau kata dokter komplikasi itu. Nah, ngapain saya bayar-bayar orang kurang kerjaan amat?
Justru saya yang butuh hepeng. Ngapain saya? Ya, makanya saya masih kerja, saya magang, saya cari tambahan sana sini. Kamu itu sok tahu aja Islam, berisik. Nah, lanjut boy. Ya, maksud aku gini, dengan kita yang apa ya, bisa dibilang bisa berpikir jernih lah gitu. Harus apa ya? Lebih ngalah aja sih dalam tanda kutip, kayak kayak yang kamu omongin tadi kan. Ada orang-orang yang komen kayak aku tak mau bayaran, atau aku dibayarin sama kamu harus biar setuju sama pendapat kamu atau gimana, tuh kayak apa ya, nggak seharusnya digituin aja sih. Maksudku kayak udah kayak angin lewat aja gitu, biarin aja, nggak usah ditanggepin. Karena aku akuin bang, aku akuin, bener-bener aku akuin ya, karena nggak semua orang berpikir itu bisa apa ya, memanusiakan manusia aja. Oke. Inginnya itu kayak mau ngerendahin kamu lah, mau kayak biar kamu kelihatan malu atau apa ya, kayak intinya biar mereka itu ya namanya netizen juga ya, kayak ngaci maki orang. Ya udah, oke. Thank you ya bro ya. Sebelumnya mohon maaf saya harus cut Ya. karena banyak yang mau ngantri juga. Terima kasih. Aku pun udah terima kasih udah diizinin untuk join live gini ya. Terima kasih bang ya. Next kita Terima lanjut kasih lagi. juga. Oke. Siap. Thank you ya bro. Tuhan berkati Oke. selalu. Selamat malam bro. Selamat lanjutkan aktivitas. Oke, aku kerja dulu. Ya. Selamat malam. Malam. Nah, saya selalu menepati janji saya. Orang kayak gitu kalau misalnya memang dia sopan sekalipun dia masih Islam, saya nggak perlu ya teman-teman. Yang rugi kan kita. Narik urat, pusing, ya nggak? Mulut berbusa. Paham nggak kira-kira sampai di sini? Coba kalau yang saya hadapin tuh si Faza dari tadi, nggak berubah-berubah. Sengaja saya nggak naikkan berulang-ulang. Ketika kamu turun, gini loh, logika gini loh. Ini tuh sebenarnya, ini tuh bermain logika juga gitu. Jadi gini, paham nggak kira-kira? Jadi ketika lu turun, lu kan punya waktu untuk merenung tuh. Berpikir, gue mau naik lagi apa enggak ya? Opsinya, skenarionya 2. Kalau lu mau naik lagi, lu mikir, kenapa ya gue tadi diturunin? Mungkin karena gue gini, gitu loh. Ada kesempatan untuk introspeksi. Bukannya saya anti introspeksi, saya juga introspeksi. Saya mikir kenapa ya. Makanya tadi ketika dia pas klimaksnya itu pada saat dia ngetawain saya bawa Al-Baqarah, saya juga mikir kenapa ya. Kan bener. Saya kira bilang gitu kan berkali-kali di depan teman-teman semua di sini 1.200 orang. Saya sampai bilang kenapa ya, apa saya salah? Kan bener dia nanya Al-Quran kan gitu kan. Sampai mikir. Itu saya introspeksi loh. Yang heran tuh dia nggak introspeksi, diturunin berkali-kali. Tapi udahlah ya. Yang namanya manusia gitu ya. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19 menggarisbawahi bahwa Yesus menderita dan mati secara fisik sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dalam konteks ini, kematian Yesus berfokus pada aspek kemanusiaannya. Ayat ini menekankan bahwa penderitaan dan kematiannya adalah bagian dari pengalaman manusia yang dia alami untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus sebagai manusia mengalami kematian seperti manusia pada umumnya, namun keilahiannya tetap utuh dan tidak terpengaruh oleh kematian fisik. Kematiannya di kayu salib adalah penderitaan manusia yang nyata dan penting untuk proses penebusan dosa. Tetapi keilahiannya tidak mati. Keberadaannya sebagai Tuhan dan keilahiannya tetap ada. Dan melalui kebangkitannya, Yesus menunjukkan kemenangan atas kematian dan dosa. Memperlihatkan bahwa kematian fisik tidak mengubah atau menghapus keilahiannya. Yesus menunjukkan kemenangan atas kematian dan dosa. Memperlihatkan bahwa kematian fisik tidak mengubah atau menghapus keilahiannya. Dengan demikian, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19 menggarisbawahi bahwa yang mati adalah aspek kemanusiaan Yesus, sedangkan keilahiannya tetap ada dan berfungsi dalam rencana keselamatan. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku tanya, Yesus ini Tuhan yang mana? Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus yang sendiri disebut itu, di dalam bentar surah dulu. Al-Baqarah ayat Tunggu dulu, belum selesai 210. pertanyaannya. Ya udah. Karena Yesus di Matius 11 ayat 25 itu dia berkata, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan pemilik langit dan bumi.
Oke, good. Kalau Tuhan Good. Bapa pemilik langit dan bumi, Yesus ini Tuhan yang mana gitu. Oke, Yesus Tuhan yang mana? Boleh Bapak buka di dalam laptop dan produk buatan Zionis Yahudi. Bapak buka, dibantu. Yohanes 5 ayat 19 jawabannya, Pak. Silakan dibuka, Pak. Jawabannya ada di situ. Yesus Coba Tuhan kita yang mana? lihat. Yes. Yohanes Yohanes 9 ayat 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. 19. Ya teman-teman, kita lihat apa isinya. Hmm. Maka Yesus menjawab mereka berkata, ya, aku berkata kepadamu, sungguh anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Mana sih? Ya itu baca sampai selesai. Kenapa nggak mau dibaca sampai selesai? Baca sampai selesai. Jika Baca sampai selesai. ya ini kan jikalau tidak dilihat, ia tidak melihat Bapak mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak. Apa yang dikerjakan Bapak. Bapak dikerjakan oleh anak. Anda baca Matius 11 ayat 25, Yesus berkata, Bapak adalah pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25, apa yang Bapak kerjakan dikerjakan oleh anak. Maka ketika Bapak mengerjakan penciptaan langit dan bumi, maka Yesus pun ikut menciptakan langit dan bumi. Jedar, itu jawabannya. Berarti Yesus lagi berbohong di situ berarti. Di Yohanes Nggak sebelumnya. berbohong. Tidak berbohong. Tidak. Female voice mode. Bantah pakai dalil. Bantah pakai dalil. Bantah pakai dalil. Silakan bantah. Jadi, shalom saudara-saudara yang terkasih, dalam iman Kristen kita mengenal bahwa Allah adalah sebuah gelar ilahi yang agung, bukan sekedar nama, melainkan menyatakan keberadaan Tuhan yang esa. Namun, yang unik dan khas dalam iman Kristen adalah bahwa Allah dinyatakan dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini bukan 3 Allah yang berbeda, melainkan satu Allah yang sama dalam hakikat, namun hadir dalam relasi yang sempurna. Bapa sebagai sumber segala sesuatu, Anak, Yesus Kristus sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai kita setiap hari. Mari simak video berikut ini. Jadi kita diskusi tentang Yesus itu Yesus yang di belakang kamu ya, Yesus Allah. Yesus Apa Allah aja yang hanya saya. dengan esensial Oke. dong, yang esensial, ya, yang esensial pakai dalil boleh. Nah, Kalau sekarang mau bantu, saya mau tanya ya, Pak. gini, Yesus ini, Ya. Yesus Allah ini Tuhan yang mana dia? Apakah di bumi Allah atau di itu mana? adalah hakikat. Allah itu adalah hakikat menurut Sibawayh yang disahihkan oleh Ibnu Taimiyah, dikatakan bahwa Allah itu dari kata al-ilah yang artinya sesembahan. Jadi ketika dikatakan Allah, Allah itu tidak merujuk kepada pribadi. Allah itu adalah hakikat. Saya sudah paham. Ya, kalau sudah paham gak usah nanya. Dan jangan mulai aneh deh Islam, jangan sok pintar. Pak, bisa nggak kalau diskusi itu jangan terlalu beretorika, ya. Kalau Anda sudah tahu, Anda tidak perlu mengetes. Itu pun kalau benar-benar tahu, ya, biar nggak ketahuan malunya kali. Coba sekarang saya tanya, menurut pendapat Sibawayh, Allah itu haza ismu atau hanya sekedar istilah secara bahasa yaitu al-ilah? Silakan dibuka Pak kalau Bapak pengen tahu. Kita belum bicara, kok udah mute gitu. Kita tanya Ya dulu karena saya satu, host, kamu Bapak jawab. kan, Bapak diam. Ini kebiasaan Islam. Saya peringatkan ya Pak, mohon maaf. Dengerin. Saya host. Saya punya hak untuk mengatur jalannya diskusi. Sama seperti Bapak punya rumah, saya bertamu ke rumah Bapak. Bapak mau menyuguhkan saya air minum atau tidak, itu kan hak Bapak, betul nggak? Saya sebagai tamu, saya Kamu itu menghormati harus Bapak dihargai, sebagai Bang. Itu ya kalau mau dihargai, hargai dulu. Bapak mau saya hargai berapa Pak? Memang punya harga berapa? Kalau Bapak pengen dihargai, Bapak saja tidak bertamu di rumah kamu, kok nggak hargai? Ya iya terserah saya, terserah saya. Saya mau anggap Anda tamu atau enggak masalahnya. Kalau saya mau anggap Anda penyusup bisa kan? Saya usir. Ya aja, kita belum ngomong, kau belum tanya, udah mute. Udah, jangan cengeng. Tampang doang sangar balmon. Cepetan ah, tanyanya apa? Gimana kita mau tanya kayak gini? Kalau kau di Ya mute. tertib, nggak usah cengeng. Udah dibilang jangan cengeng. Aku tanya, Yesus ini Tuhan yang mana? Yesus itu adalah Tuhan Karena Yesus yang sendiri disebut itu. di dalam Bentar surah dulu. Al-Baqarah ayat Tunggu dulu, belum 210. selesai pertanyaannya. Belum selesai. Oh, ya udah. Karena Yesus di Matius 11 ayat 25 itu dia berkata, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan pemilik langit dan bumi. Oke, good. Kalau Tuhan Good. Bapa pemilik langit dan bumi, Yesus ini Tuhan yang mana gitu. Oke, Yesus Tuhan yang mana? Boleh Bapak buka di dalam laptop dan produk buatan Zionis Yahudi. Bapak buka, dibantu. Yohanes 5 ayat 19 jawabannya Pak. Silakan dibuka Pak, jawabannya ada di situ. Yesus Coba Tuhan kita yang mana? lihat. Yes. Yohanes 9 Yohanes ayat 5 ayat 19. Ayat 5 ayat 19.
19. Ya teman-teman, kita lihat apa isinya. Maka Yesus menjawab mereka berkata, ya, aku berkata kepadamu, sungguh anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Mana sih? Ya itu baca sampai selesai. Kenapa nggak mau dibaca sampai selesai? Baca sampai selesai. Baca sampai selesai. Ya ini kan jikalau tidak dilihat, ia tidak melihat Bapak mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak. Apa yang dikerjakan Bapak dikerjakan oleh anak. Anda baca Matius 11 ayat 25, Yesus berkata Bapak adalah pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25, apa yang Bapak kerjakan dikerjakan oleh anak. Maka ketika Bapak mengerjakan penciptaan langit dan bumi, maka Yesus pun ikut menciptakan langit dan bumi. Jedar, itu jawabannya. Berarti Yesus lagi berbohong di situ berarti. Di Yohanes sebelumnya. Tidak berbohong. Bantah pakai dalil. Bantah pakai dalil. Bantah pakai dalil. Silakan bantah pakai dalil. Jadi Matius bantah pakai dalil. Jadi Matius 11 ayat 25 ini Yesus bantah pakai dalil. Anda mau saya tanya balik mengenai Al-Quran. Saya bisa buktikan iris kuping saya di dalam Al-Quran Yesus adalah Allah. Berani? Berani nggak? 1.500 orang pasang mata. Berani nggak? Kamu berkorban harga diri kamu. Kita buka Al-Quran kamu, Yesus adalah Allah di situ. Berani? Berani nggak? Di mana Al-Quran? Sekarang buka surah Al-Baqarah ayat 210. Silakan, dibuka. Ayo, takut. Silakan dibuka Al-Baqarah ayat 210. Anda berani atau tidak? Saya berani, jawab. Tapi ini kan belum selesai. Sudah selesai. Di situ tertulis, Yesus adalah anak. Dan ketika Bapak mengerjakan sesuatu, anak mengerjakan sesuatu, Anda mau bantah pakai dalil. Kita fair. Diskusi itu harus pakai dalil. Bukan. Iya, saya dari tadi pakai dalil kita. Yang benar tadi pakai dalil Anda Matius 11 ayat 25. Kalau misalkan kita buka Matius 11 ayat 25. Jangan di-mute. Saya punya hak. Kamu ngomong pakai dalil. Saya sudah kasih dalil. Kok nggak sopan diskusinya? Ngapain kita diskusi? Sopan, lu yang nggak sopan. Islam malah bilang dihargai, ngapain? Dengerin saya. Gimana? Dengerin saya. Gimana kita mau dengerin? Kalau nggak, ini pertanyaan ini belum selesai. Kamu yang nggak mau terima jawabannya. Sekarang kalau misalnya kamu kurang puas dengan Yohanes 5:19, kamu baca dalam Matius 11 ayat 27-nya. Bukan itu. Balmon, dengerin. Kamu jangan bikin Islam semakin rendah. Matius 11 ayat 27 kamu baca. Matius 11 ayat 27 Tuhan Yesus berkata, kita diskusi belum kemana-mana, sudah 10 ayat. Matius 11 ayat 27 takut. Nih, saya tampilkan aja dia di layar, kalau kamu takut bacanya gemeter. Bukan itu pertanyaannya. Udah. Dengerin. Pertanyaannya memang Matius 11 ayat 25, jawabannya di ayat 27. Pak, ngerti nggak? Ini kan 25 pertanyaannya. Ayat 27. Oten begini kemana-mana gitu. Kemana-mana turunlah Islam, kamu kabur ya? Nggak berani ya kamu ya? Kenapa dia nggak berani baca ini? Matius 11 ayat 25. Nih, ini kalau kamu baca, ini ajakan juru selamat. Siapa juru selamat di sini? Lihat apa yang diajak dan siapa yang mengajak, kita baca. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Loh, kamu baca dalam Matius ini. Ini Yesus ini menggantikan peran ilah kamu itu, ilah palsu. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah Allah yang sejati. Ini kalau misalkan saya bahas seperti yang dulu-dulu teman-teman. Yang saya bilang ada nggak ayat yang sama seperti di dalam Al-Quran? Ada loh ini. Mau bukti? Nah, kita tunggu ada Islam yang berani naik nggak? Jawab tantangan saya. Kita harapkan ada orang Islam ya. Di sini nggak ada lagi. Kalau mau bantah pakai dalil. Saya sudah berani untuk nantang. Ketika di dalam Al-Quran Yesus adalah Allah, dia tidak berani. Itu yang harus teman-teman pertanyakan. Ketika saya suruh dia baca Matius 11 ayat 27 untuk bacakan, dia tidak berani. Artinya tanda tanya, bukan untuk diskusi, tapi untuk berpolemik. Kalau berpolemik saya juga bisa, Pak. Ya, jangan seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, ya, selamat malam Bang. Oke, malam ini saya ingin mengajukan sebuah
boleh pertanyaan dibuka. kepada Bang Joseph. Boleh dibuka Ya, kameranya. boleh nanti kita buka bentar. Ya, silakan. Kita boleh tunjuk data ya, Bang Joseph ya. Boleh, silakan buka kameranya dulu aja. Oke, Bang Joseph. Pada malam ini saya ingin bertanya kepada teman-teman Kristen karena saya yakin Bang Joseph bisa berdiskusi dengan baik dengan teman-teman Muslim. Terima kasih Bang Joseph. Ini malam ini saya ingin bertanya tentang apa yang menjadi perhatian saya terhadap Matius 27. Oke, Matius 27. Di mana ada ayat bercerita tentang Yesus, kematian Yesus. Nah, di sini Bang Yosef dijelaskan bahwa Yesus itu mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Nah, di sini sangat jelas Bang Yosef bahwa kejadian di mana Yesus itu dimulai dari jam 12 sampai dengan jam 3 sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Matius 27 ayat 45. Nah, yang menarik Bang Yosef, saya menemukan sebuah data yang bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi kita, di mana ditemukan dalam Alkitabul Muqaddas, ya, Alkitabul Muqaddas sama Injil Matius 27. Kemudian kita temukan tentang al-maut, yaitu wafatnya Yesus. Nah, di sini ada yang menarik yang mau saya diskusikan, Bang Yosef. Wa minas saati sadisa kana zulmatun ala kullil ardi ila saati tasiha wa nahwa sa'ah at-tasiyah. Nah, di sini jelas, Bang. Tadi berdasarkan referensi dari Alkitab LAI, kejadian itu terjadi pada pukul jam 12 hingga jam 3 di sini. Sementara di dalam Alkitabul Muqaddas, kejadian di mana Yesus itu mengalami kematian atau wafat, itu terjadi minasaati tasiah. Ya. Minasa ini nanti bisa di screen ya teman-teman ya. Nanti bisa digunakan chat GPT ya untuk menerjemahkannya. Ini minasaati sadisah kana zulmatun ala kullil ardi ila saati tasiah. Jadi dalam LAI itu dijelaskan bahwa kejadiannya itu dari jam 12 sampai dengan jam 3. Sementara dalam Alkitabul Muqaddas ini yang diterbitkan oleh ini ya, The Bible Society of Egypt ya. Jadi ini dari Mesir, The Bible Society of Egypt. Nah, ada perbedaan jam di mana di Alkitabul Muqaddas kejadiannya itu saatu sadisah dari jam 6 sampai ila saati tasiah. Nah, saya ingin bertanya bahwa salah satu syarat sebuah kitab itu disebut sebagai kitab suci adalah di mana adanya konsistensi, tidak ada perubahan atau ketidaksamaan antara satu kitab dengan kitab yang lainnya. Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa ada perbedaan sa'ah sadisah ila sa'ah tasiah atau sebenarnya jam 12 hingga jam 3? Gimana menurut Bang Joseph? Terima kasih. Oke, nanti kita kejar di bagian bahwa kamu berusaha untuk ofensif mengatakan tidak ada konsistensi. Oke, saya tanya dulu. Yang kamu tahu, apakah waktu ketika Tuhan Yesus disalibkan pada masa itu, apakah sama dengan waktu kita sekarang? Jawab. Saya tidak mengacu ke sana, tetapi berdasarkan kitab suci Jawab Anda, dulu. di situ ada Dalam penggambaran dan kamu harus berani jawab. Kamu berani ajukan narasi itu, kamu jawab. Ketika Yesus disalibkan dan dicatat oleh para rasul di dalam kitab suci, ayo keluar aplikasi. Jawab. Apakah penggambaran penulisan waktu itu sebelum diterjemahkan merujuk pada teks aslinya, apakah sama seperti waktu yang kita gunakan sekarang? Pembagiannya Greenwich Mean Time. Oh, come on Islam. Apakah ya sama? kalau seandainya
itu ada perubahan waktu dan ketidaksamaan. Kenapa memiliki konteks teks yang berbeda, teman? Bukan konteks yang teks yang berbeda. Dengerin, saya mau menjelaskan. Kamu nggak mampu jawab kan? Padahal jawabannya sama atau enggak. Sama atau enggak? Jawab dulu. Saya akan jelaskan nih. Sama atau enggak? Ya, berdasarkan fakta kitab Anda, itu adalah waktu yang berbeda, tidak sama. Yang dari kitab Anda, menurut kamu, di dalam masa kita sekarang, dunia kita sekarang, apakah sama penggunaan waktunya dengan waktu penggunaan zaman dulu? Anda jangan melebar dulu, jelaskan apa Enggak yang menjadi melebar penyebab perbedaan dong, itu. kan begini kapasitas Islam. Kita lagi coba untuk menyepakati suatu bentuk pengetahuan umum. Mereka coba lari, mereka coba disrupt kita dengan mengatakan lari kemana-mana. Saya masih fokus dengan jam. Ya, Ayo. silakan dijawab. Anda belum menjawab sama Dengan sekali, kamu, teman. Ya, sekarang untuk menyepakati sesuatu pengetahuan umum, ini pengetahuan umum loh. Pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Anda silahkan Oke. jawab terlebih dahulu, nanti baru saya jawab. Iya, saya pengen tahu pengetahuan kamu. Kamu berusaha untuk mengatakan Alkitab tidak konsisten. Kamu tahu nggak Alkitab? Ya dia kalau kamu cuman, saya lagi ngomong sama kamu tuh nggak punya sopan santun, nggak kayak nabi kamu nyerocos aja. Dengerin, saya bertanya simple. Kalau kamu mengatakan itu terjemahannya begini begono, saya tanya dulu pemahaman kamu, apakah penggambaran waktu di zaman kita sekarang dengan zaman itu sama atau enggak? Jawab dong. Jawab dong. Ya, saya sudah menjawab bahwa berdasarkan kitab Anda, itu waktu yang Jangan berbeda. berdasarkan kitab, saya tanya menurut pendapat kamu, dengerin nggak? Nanti ke kitab saya akan jelaskan kalau kamu sudah tahu. Saya akan menjawab dengan data, Yosef. Saya tidak akan mau Saya menjawab dengan pakai asumsi. data, dengerin saya. Ini udah takut. Dengerin saya. Saya pengen tahu, kamu tuh tahu nggak sih pengetahuan umum perbedaan zona waktu itu ada tahun berapa? Pembagian masalahnya zona waktu itu terjadi lokusnya di tempat yang sama antara terjemahan LAI dengan terjemahan Google Edit. Dia nggak tahu begini teman-teman. Ya, saya jelaskan. Dalam tradisi orang Yahudi ini, Islam memang kacang lupa kulit, botol. Lu tahu nggak? Lu ajaran lu juga menghitung hari 12 jam. Masuk sore udah ganti hari. PA nih jadi orang yang kebanyakan, makanya sejadah terbang sih. Sejadah jangan bawa terbang, bro, tetap di tanah. Kalau terbang Ya, jangan framing dulu, kawan. Jawab aja. Biarin tengah saya, kamu juga boleh framing. Dengerin, saya silakan saya untuk menjawab. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Hak saya untuk menjawab. Hak saya untuk menjawab. Dengerin, diam. Silakan dijawab, nggak ada dijawab dari tadi. Jawab, kamu potong. Ini lagi jawab, kamu potong. Kamu juga nggak berani untuk jawab. Islam, kamu on cam juga enggak, nampilin muka aja enggak. Kita lanjut ya. Di dalam Islam pun, mereka, teman-teman, menghitung hari itu 12 jam. Itu tradisi timur. Tradisi timur, dan orang Yahudi ketika menghitung hari itu selama 12 jam. Dan malam selama 12 jam. Dan itu dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian jam malam. Hari itu dimulai sejak matahari terbit, sedangkan malam dimulai sejak matahari terbenam. Dan itu juga sama sesuai dengan keyakinan mereka Islam. Itu sebab di dalam Islam, bergantinya pakai data ya. Oh iya, saya pakai data. Saya tampilin data, nanti kamu bisa bantah nggak data saya? Tampilkan data. Anda dari tadi tidak ada data yang ditampilkan. Silahkan. Ya sudah, dengerin saya ya. Dengerin saya ya. Ketika berbicara mengenai orang Yahudi, nih. Orang Yahudi itu menghitung hari itu selama 12 jam dan malam. Nih. Kita cari, kita buka Jewish tradition counting day. Nah, ini. To the point, jangan lama-lama. Tadi saya disuruh nampilin data dan saya mau nampilin data, kamu bilang to the point. Islam ini banyak mau ditampilin data, mereka nggak mau. Kamu open cam aja enggak? Tinggal tampilkan. Aduh, berisik. Kamu buka kamera dulu. Buka muka kamu. Buka muka kamu. Buka muka kamu. Hei. Apa aja Yosef? Enggak. Di sini harus buka kamera. Dari tadi buka kamera malah tampilin data doang. Enggak buka kamera, buka tampilin muka. Saya tampilkan data.
Bukan hanya tampilin Dalam data tapi diskusi ini muka. lebih baik data dari kan Lebih baik wajah. Apa tampilin lagi data sebuah dan wajah? tampilin muka. Kenapa kamu takut? Enggak. Silakan. Ya kalau Jawab nggak ada aja yang dulu. takut kan kenapa kamu Jawab nggak open kenapa cam? Open cam. Open cam dulu. Egypt itu dari jam 6 Saya juga sampai bisa ke jam tampilkan. 9. Buka dulu. Buka dulu. Buka dulu. Dari jam 12. Buka kamera. Buka kamera. Buka Jadi yang kamera. benar yang mana? Buka kamera. Kenapa ada Buka perbedaan? kamera. Kenapa takut? Buka kamera. Sudah, Buka jangan kamera. kayak anak-anak ya, Sep. Jangan kayak anak-anak. Kamu lebih anak-anak daripada saya. Kalau kamu nggak mau dibilang anak-anak, kenapa kamu nggak berani open cam? Buka kamera. Jawab aja, kamu nggak bisa Ya, jawab saya kan? mau jawab, tapi kamu nggak berani open cam. Kamu enak-enakan berpolemik nggak kelihatan mukanya. Kenapa? Takut? Hah? Kamu aja nggak bisa jawab. Jawab. Kamu nggak bisa jawab. Nih. Kalau Saya kamu tidak bisa jawab, bilang saja. Kamu nanti kalau misalnya saya tampilkan data, kamu jawab ya. Nih. Karena kan kamu pikir saya tuh takut sama kamu. Hei, nggak waras nih. Baca, antep kamu, kena kamu. Lihat di sini. Jewish Sesuaikan. division in the first century. Kamu pikir baca 12 hour daylight division, the hours of prayer for the old covenant. Baca di sini. Di mereka itu dibagi-bagi waktunya. Nih. Jadi jam keberapa yang kamu Sesuaikan perhatikan? korelasinya jam 12 berisik lagi mau dijelasin. Ini Islam nggak tertib sekali ya. Jelaskan langsung to the point. Jangan Diam. Kamu saya peringatin terakhir kamu nggak mampu jawab, kamu nggak mampu tampilin data pembanding. Itu adalah fakta. Anda jelaskan jamnya itu korelasi antara jam 12 ke jam 3. Dengerin saya. Diam ya. Iya. Saya mau jelaskan ini, kamu diam. Kamu open kamera kamu. Kita buka bahasa aslinya deh, nih. Kita buka bahasa aslinya ya. Di dalam Matius 27 ayat, kamu itu Islam sekali. Nih. Di sini kalau bahasa aslinya, nih. Di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan apodohektes oras, jam ke-6. Jam ke-6 ini apa dalam tradisi Yahudi? Kita langsung to the point. Kita lihat dari tadi websitenya jam ke-6. Jam ke-6 itu jam berapa? Kita lihat di sini. Jam berapa, bro? Jam ke-6, 6 hour. Ini jam berapa? Jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Ini perbandingan antara Jewish time dan Roman time. Sesuaikan dengan jam 6 ke jam 9. Apanya? Jam 6 sampai dengan... Kamu perhatikan nggak? Jam ke-6 itu sama dengan di dalam waktunya Roman time. Itu sama dengan jam 12 sampai dengan jam 1. Jam ke-9... Jadi kenapa Bible Egypt itu menggunakan waktu jam yang berbeda dengan Roman time? Karena di Egypt Bible itu menggunakan pendekatan orang-orang timur. Kamu denger gak seperti Islam? Enggak. Pembagian waktu Tinggal dibuat, tinggal. Kocak, pakai data kalau gitu. Saya sudah tampilkan. Pakai data, saya sudah tampilkan. Kita sama sekali menjawabnya. Saya bisa menjawab. Ini dalam pembagian waktu Yahudi. Kalau Anda kamu baca tidak dalam bisa menjelaskan kenapa The Bible Egypt itu menggunakan jam. Jam ke-6 bisa baca. Oh kawan, nggak bisa kita bernarasi jadi. Nggak tertib, berisik. Nggak ngerti. Kamu nggak bisa jawab kok. Bacot ya. Islam ini. Shalom, melawan kebohongan. Ya, shalom, selamat malam Bang Joseph. Kristen atau Islam, bro? Saya Kristen Bang, tapi saya ada meminta penjelasan kepada Abang tentang beberapa ayat. Saya bukan tidak tahu, saya ada hikmat tentang ayat itu, cuman sepertinya hikmat itu hanya untuk diri saya sendiri Bang Joseph. Saya tidak bisa. Saya masih mau melanjutkan ini, bentar. Kamu turun dulu. Saya kan masih melanjutkan ini. Jangan menambahkan ini. Ini belum selesai sebenarnya. Dia tadi kan cosokan. Saya tampilkan dalam bahasa Arab. Jangan kamu pikir kamu doang yang punya. Yang kamu punya itu. Nih, saya juga punya. Kita bahasa Arabnya. Kita buka dalam Matius 24. Nih. Jangan kamu pikir cuman kamu yang punya. Saya juga punya. Sosokan kamu. Nih. Saya juga sudah cross check di sini. Nih. Kenapa digunakan kata di sini? Nih. Al-kullu talamun. Kamu bilang apa? Atasi'ati salafi. Baca di sini.
Jangan kau pikir saya itu bodoh seperti kamu. Ini digambarkan dengan pendekatan karena bahasa Alkitab ini ditulis dalam budaya orang Arab. Maka budaya orang Arab itu nggak jauh beda dengan budaya orang Yahudi, di mana mereka juga menggunakan pembagian dari waktu seperti orang Yahudi. Nih, ya, begitu loh. Oke, kita lanjut ya. Siapa yang mau bantah pakai dalil? Siapa yang mau bantah pakai dalil? Kita lanjut ya teman-teman ya. Sebentar saya open kamera dulu. Saya sudah bantah kok langsung takut. Jadi jam ke-6, jam ke-9, kenapa ditulisnya jam 6, jam 9? Itu bukan jam 6 waktu kita. Bukan jam 6 pagi, jam 9. Jam ke-6 itu maksudnya dari secara Yahudi, secara orang Yahudi tradisi, jam ke-6 itu sama dengan jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Ya, itu jam ke-6. Jam ke-6 kalau kamu merujuk bahasa aslinya. Makanya saya tantangin, di mana datanya kalau kamu mau bantah. Ya, ini banyak Islam yang bilang Yosef takut, tapi mereka juga nggak berani naik. Saya mute aja ya, karena kan cuma nyampah. Kalau cuma nyampah tempat kamu itu yang kamu sering datangi itu dalam rukun Islam yang kelima. Ya, saya pakai data loh, itu langsung dari Jewish tradition. Kalian lihat ini kan Jewish tradition. Karena bahasa Inggris ya, orang Yahudi nggak ada yang orang Arab pakai bahasa cacing kali. Jadi pembagian waktu orang Yahudi itu seperti bukan kayak kita Greenwich Mean Time atau GMT, atau sekarang kita dibagi per zona waktu lokal, WIB, WIT, WITA, enggak. Mereka ada tradisinya sendiri. Jadi kalau jam pertama itu jam dari terbit matahari sampai dengan jam 8 pagi, jam kedua jam 8 sampai jam 9, jam ketiga jam 9 sampai jam 10, jam keempat jam 10 sampai dengan jam 11 pagi. Itu maksudnya perbandingannya kalau dibandingkan dengan waktu kita gitu loh, paham nggak? Nah, ketika dituliskan jam ke-6, itu jam berapa supaya tidak ada tafsir-tafsir seperti kitabmu yang mengklaim katanya kitab diturunkan oleh Allah kamu, tapi katanya perlu ditafsir oleh manusia. Makanya karena gini, ya namanya diterjemahkan, itu dibuat supaya kita mengerti dalam konteks bahasa dan budaya kita sehari-hari. Ngerti nggak teman-teman? Dan itu tidak mengubah makna sama sekali, betul kan? Itu sesuai. Ketika Alkitab secara asli menuliskan pada jam ke-6 sampai dengan jam ke-9, maka secara tradisi jam ke-6 yang dimaksud adalah jam sesuai. Kamu yang nggak ngerti pembagian waktu, kamu nyalahin Alkitab. Udah ketahuan begitu, langsung mencret. Langsung sok-sokan. Di-mute nggak ada data. Malu kan? Malu. Ya, malu. Dikira saya nggak tahu nih. Kamu pikir saya Alkitab cuma ada satu. Alkitab saya ada 6. Ini yang Alkitab diterangkan, ini KTB 2. Ini Alkitab bahasa Arab. Ada Alkitab dalam bahasa Ibrani. Kelimpungan. Katanya saya kelimpungan. Kelimpungan dari mana? Data saya real. Data saya nggak bisa dibantah. Kamu naik kamu. Kelimpungan. Saya tetap stay on cam, tidak pakai masker, tidak ada alasan datanya ngutang. Saya kasih kalimat pemungkas kan tadi. Bisa nggak dia tunjukkan? Bisa nggak dia jawab? Apakah ada perbedaan? Lu belum ada pembagian zona waktu Greenwich Mean Time. Jadi kita tahu perbedaannya berapa lama. Oh, di sini jam 7, misalkan bulan ini sudah tinggal sisa 3 jam. Kita dari orang-orang yang di Australia kemarin sempat 4 jam lamanya. Kayak gitu. Orang-orang yang di Australia kemarin males, bukan nggak mau lagi, males gitu. Ya. Kita naikkan Abi Hikmah. Nih, ada yang bilang Joseph Nyongsep. Kita naikkan ya, yang kayak gini. Mereka nggak bakal mau naik, biarin aja. Mending saya mute ya kalau kayak gitu ya. Nah, kamu cuma bisa nonton. Silakan.
Udah 2026 pun masih debat agama. Ya makanya yang kita debatkan adalah orang-orang yang tidak mau sadar dan memilih untuk berada dalam kesesatan. Makanya kita debatkan orang-orang seperti itu. Tapi kita tahu ya, berdebat dengan orang bodoh seperti kita berbicara dengan keledai liar gitu. Apalagi dengan kambing, kaum bingung. Nah sama seperti itu ya. Kamu jangan bilang seperti itu dong. Malah mendiskreditkan teman-teman dan saudara-saudara kita. Kamu bilang seperti ini dalam kolom komentar. Sampai pada akhirnya abad ke-7 tiba-tiba muncul suatu ajaran yang mengklaim ajaran ilahi, padahal bertentangan. Begitu bertentangan sampai kita bisa melihat kelakuan pengikutnya seperti apa di media sosial ya. Luar biasa. Tadi masa nggak bisa bedain pembagian zona waktu sampai dengan sama dengan pembagian zona waktu di zaman dulu gitu ya. Harus pakai data. Saya sudah pakai data gitu ya. Saya sudah pakai data. Kalau mau pakai data boleh, tapi pakai data yang valid gitu loh. Jangan cuman tadi udah jelas udah ditanya kenapa ada perbedaan waktu. Kamu nggak denger ya? Aduh. Nih yang kayak gini. Aduh. Nih yang kayak gini, aduh. Cara kondisi zaman pada saat itu digunakan tradisi Yahudi yang membagi waktu dalam 12 jam. Jam pertama malam, jam kedua sampai dengan jam berikutnya itu sampai dengan jam 1 siang waktu kita sekarang. Kamu ngerti atau enggak Islam? Otaknya susah nyampenya. Supaya orang Indonesia semakin mengerti, maka digunakanlah pemahaman yang orang Indonesia secara umum tahu, maka diterjemahkan, dikomparasikan, tahu, maka diterjemahkan, Kamu tanya sama orang Arab, nah sekarang naik deh, orang Islam naik deh, saya pengen bukti, kamu pernah ke Arab gak? Pernah gak mereka ke Arab? Pernah gak kamu pakai zona waktu secara internasional? Ke orang-orang Arab yang mereka benar-benar saklek. Pernah nggak? Saya bingung sama Islam. Rom ini kalau nggak ada Islam nggak akan makan ye. Oh, jangan begitu. Apakah Islam itu termasuk makanan? Apakah menurut kamu? Kamu kan katakan orang Kristen itu nggak ada yang haram. Apa kamu mau samakan orang menjadi pelakor? Kau masa samakan orang Islam sama dengan B2? Kan yang kita makan biasanya B2. Orang Kristen dituduh makan apa saja, makan B2 gas. Berarti kamu mau samakan Islam itu dengan B2? Waduh, parah ini penista. Ini akunnya nih di screenshot nih ya. Parah nih. Wah. Nah, apa kamu mau samakan dengan saksang? Waduh, parah. Ya, parah kayak ini. Parah kali ini. Ya, parah kali. Kita lanjut ya. Nggak ada yang berani naik, nggak ada yang berani naik. Islam sudah habis. Mereka pikir pengikut Yesus udah nggak waras semua. Pengikut Yesus puji Tuhan semakin waras. Kalau kami nggak waras itu alasannya karena ada kalian. Makanya tadi saya bilang berkat kalian gitu. Aduh, saya udah bahwa kita tidak waras karena kalian kayak malah jujur gimana sih? Aduh. Gimana sih? Seasonnya berjalan lama gitu loh. Jangan langsung klimaksnya harus cerita ngalor ngidul dulu. Gimana sih ini nggak bisa diajak ini kerjasama nih Islam nih. Ya. Gitu. Ya, kalau di KJV memang tulisannya 6 hour and 9th hour. Itu tadi kan saya sudah tampilkan. Now from the 6th hour there was darkness over all the land unto the 9th hour. Itu memang tertulisnya 6th and 9th hour itu. Tapi karena itu King James Version, itu kan supaya kita juga memahami. Itu kan ada penulisannya itu bukan 6.
jam 6, tetapi 6 pakai TH, tahu TH? Nih, saya tampilkan di layar penulisannya. Sabar. Kamu tuh dulu pernah SD nggak sih? SMP minimal. Nih. Di King James juga tulisannya 6. Dia baca 6. Jadi tulisannya seperti ini. Nih. Ini kalau ini bukan berarti ini 6 biasa, ini berarti ke-6. Nih, ada TH nih loh. Mereka tuh kalau dijelasin tuh nggak bisa pelan-pelan, guys. Harus nggak bisa cepet-cepet. Nggak bisa saset. Nih. Ini dengan ini beda. Kalau di sini ditulisnya ya ampun, kaget saya. Ini ditulisnya ini ditulis ini loh. Berarti ini merujuk kepada jam ke-6. Kamu paham nggak? Jam ke-6 bukan jam 6. Itu beda dengan jam 6. Yang dipahami oleh Sejadah dan orang Islam ini adalah ini. Mereka itu berarti benar-benar kaum yang buta huruf, nggak ngerti cara baca. Itu loh ulangan begini loh. Perhatikan, belajar lagi kalian dari sekolah nih. Ini first, ini second, ini third, ini fourth, ini fifth, ini sixth, ini seventh, eighth, ninth. Nih, ini bukan bacanya 1, 2 kayak biasa, bukan. Ini ke-1, ini ke-2, ini ke-3, ini ke-4, ini ke-5. Gitu loh Islam, ngerti nggak? Jadi bukan ketika dikatakan the sixth, enggak nih, the sixth hour, itu bukan berarti jam 6, tapi jam ke-6, paham? Paham? Ya? Astaga. Kalau merujuk bahasa aslinya pun, nih bahasa aslinya pun baca di sini. Nih. 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 Masa yang beginian kudu diajarin juga sama Joseph? Masa Allah, ya. Yang beginian kudu diajarin juga, bingung nggak kalian? Bingung nggak teman-teman? Yang beginian diajarin juga, nggak tuntas-tuntas gitu loh. Orang kalau pernah sekolah pasti sekali lupa, oh iya nggak apa-apa gitu kan. Oh mungkin lupa. Ini loh, lupanya itu kebangetan gitu. Bingung saya. Ya. Jadi secara tradisi Yahudi, tadi secara data yang saya tampilkan pun dikatakan demikian. Jam ke-6 itu sama dengan, kalau disamakan dengan waktu yang kita pakai sekarang, jam ke-6 itu ya jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Tepat. Kalau diterjemahkan di Indonesia, jam ke-6 ini maksud itu adalah jam 12 sampai jam 1 siang. Maka ketika Alkitab menuliskan Yesus disalibkan, kemudian digambarkan mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai dengan jam 3, itu tidaklah salah. Gitu loh. Ya. Bukan jam 6 pagi atau jam 6 sore. Bukan. Tuh, ini mah malu bener kalau misalkan ditonton sama anak TK playgroup yang yang mereka sekolahnya pakai kurikulum Cambridge dan seterusnya. Capek, saya juga bingung teman-teman. Masih banyak ada yang nanya kenapa Joseph meninggalkan Islam, ya itu alasannya ya. Yang kayak begitu aja ditanyain. Belum yang kemarin mengkonversi abad Hijriyah dengan abad Masehi, nggak bisa tuh. Yang mereka banggakan Gus Wafi. Masa 6 Hijriyah disamakan dengan 6 Masehi? Bayangkan 6 Hijriyah kalau abad ke-6 Hijriah berarti 600 Hijriah dikonversikan ke Masehi, itu berarti 600 tahun setelah tahun kapan Nabi kamu itu ada. Dari tahun Masehi. 600 Hijriah itu berapa Masehi coba? Kalau abad ke-6 Hijriah berarti kapan? Gitu loh. Duh, itu yang kayak gitu-gitu dia jadi bukti loh, masa kurang-kurang. Ya. Ini kita lagi ngomongin pergantian waktu.
penyamaan waktu, zona waktu, kali, 2 kali, 3 kali dijelaskan pasti paham. Apalagi mengenai Tuhan, mereka pasti udah mandek. Makanya jawaban mereka cuman Tuhan itu satu, tidak beranak, tidak diperanakan. Itu aja tok gitu ya. Jadi orang Kristen nanti kalau diperhadapkan dengan polemik kayak gini nggak bingung ya, janji ya, nggak bingung ya. Jadi kok di bahasa sih jam 6 kok ini jam 12, wah ini perubahan. Enggak, jangan ngikutin mereka, nggak ngerti gitu ya. Ya, oke. Teman